berupa dengan judul Pembiayaan Syariah, Agen Pegadaian Syariah, Product Knowledge Pegadaian Syariah, yang diawali dengan pemutaran video yang sudah kami terima. Mungkin sebelumnya bisa kami sampaikan bahwa Ibu Happy Widya Lestari adalah asisten manajer yang kedua dari PT Pegadaian Syariah Landung Sari. Alamatnya dibocorkan sedikit ya Ibu ya, ada di Ligoro, Blitar. Oke. Kemudian beliau lahir juga asli dari Blitar di tanggal 25 Juli 1986. Waduh Bu, sama nih tanggal lahirnya. Bintangnya Leo ya Bu? Iya, sama Mbak Ida. Alhamdulillah. Oke. Pendidikan terakhir dari Bu Happy adalah S1 akuntansi. Beliau pernah bekerja pula di, betul ya Ibu, ini BCAO bukan? Oke. Mungkin segitu apa? CV yang bisa kami sampaikan itu aja Bu ya. Kalau yang lainnya agak secret kayaknya Bu ya. Iya, siap, terima kasih. Mohon izin sebelum Ibu menyampaikan, kami putar video yang telah kami terima dari Ibu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ida. Video ini dong. Dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ida Puspita. Yang saya hormati Bu Jenny, yang saya hormati Pak Hayat, Pak Khairul sudah live ya Bu ya. Yang saya sayangi pada pagi hari ini, teman-teman semuanya, teman-teman generasi muda yang punya semangat wirausaha nih. Generasi muda yang punya semangat untuk jadi bos di negeri sendiri ya nanti. Ya, terima kasih teman-teman inkubator bisnis ya dari Unisma juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Happy Widya Lestari, saya dari Pegadaian Syariah Landung Sari. Dan mungkin ini nih untuk sekedar mengenalkan terlebih dahulu apa sih Pegadaian Syariah. Bisa diputar videonya. Silahkan simak untuk video yang berikut ini. Kak mungkin suaranya. Udah, Kak mungkin suaranya. Kak keluar suara. Enggak saya, Kayaknya ke-mute, Mbak. Coba mute. Suaranya nggak keluar. Mbak. Itu mohon maaf sebelumnya kemungkinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tanggal 14 Januari ini adalah hari yang bersejarah bagi Pegadaian Syariah. Pertama kali membuka unit syariah di Jalan Dewi Sartika. Kita ingin melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan syariah agar berkah dan juga mendapat berkat. Berkah artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, di mana pekerjaan kita menambah kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, dan masa depan kita di dunia dan akhirat. Ada berkatnya karena memang pertumbuhan di dalam bisnis syariah itu berlipat ganda keuntungannya dan juga melebihi dari targetnya. Ayo
Teman-teman Pegadaian Syariah bekerja keras karena ini ladang amal bagi kita. Untung kita mendapat pekerjaan di tempat yang sesuai dengan syariah. Mendapatkan penghasilan untuk keluarga kita yang sesuai dengan perintah Allah. Jangan lehe-lehe, kita harus bekerja keras dan mensyukurinya dengan bekerja secara profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu tadi sepintas nih teman-teman sekalian, kita kenalkan tentang Pegadaian Syariah. Ya mungkin dari teman-teman semuanya ini udah familiar nih dengan pegadaian. Pegadaian memang banyak ya di sini. Di sekitar kita memang banyak sekali. Di Malang Raya saja outletnya lebih dari 40 outlet itu yang pertama. Terus yang kedua terkait apa sih perbedaan antara pegadaian dan Pegadaian Syariah? Atau mungkin teman-teman yang ada di sini masih belum familiar nih dengan pegadaian. Yang belum familiar dengan pegadaian, mungkin mohon izin Bu Jenny kita kenalin dulu nih pegadaian seperti apa. Iya, ini tentang sekilas tentang pegadaian. Pegadaian yang pertama BUMN. BUMN Badan Usaha Milik Negara yang sampai dengan saat ini tercatat memiliki lebih dari 4.500 outlet yang jangkauannya di seluruh Indonesia. Ini. Kalau melihat dari sejarahnya, Pegadaian sudah tumbuh 120 tahun lebih ya. Tepatnya di tanggal 1 April 2021 kemarin kita memperingati ulang tahun yang ke-120. Ini adalah sekilas tentang sejarahnya dari Pegadaian yang berdiri mulai tahun 1901 di Sukabumi. Terus berubah lagi tahun secara badan hukum ya ini dari tahun 1901 jadi 1928 berubah menjadi lembaga resmi jabatan, dan pada perkembangannya di tahun 1961 merubah menjadi nama menjadi perusahaan negara. Dari perusahaan negara mengalami perubahan bentuk kelembagaan lagi menjadi perusahaan jabatan pada tahun 1969. Dan pada tahun 1990 perusahaan Pegadaian berubah menjadi perusahaan umum. Jadi dulunya mungkin teman-teman masih belum ada yang lahir nih namanya dengan nama Perum Pegadaian. Tapi mungkin orang tuanya tahu, oh iya Perum Pegadaian itu adalah tahun 90. Nah di tahun 2012 kemarin kita menciptakan nih, kita sudah mulai berinovasi, kita berubah nama menjadi Perseroan Terbatas. Yang artinya kalau dulu nih kita konsennya setiap orang ingat pembiayaan, ingat Gadai adalah ingat Pegadaian, tanpa kita mengembangkan ke bisnis yang lainnya. Nah, dari tahun 2012 kemarin setelah kita berubah menjadi PT, artinya kita sudah melakukan transformasi, melakukan banyak inovasi di bidang usaha kita. Dan di tahun 2021 ini terlepas dari mungkin ada beberapa teman yang mendengar nih isu bagaimana sih tentang holdingnya Pegadaian dengan salah satu bank pemerintah itu ya, itu tetap mau di holding dengan BUMN-nya lainnya pun Pegadaian masih BUMN ya, jadi perlu kita konsultasikan teman-teman sekalian. Jadi jangan takut untuk tetap bertransaksi di Pegadaian karena kita tetap BUMN. Memang kebijakan dari pemerintah yang wacananya akan di holding tersebut itu pastinya untuk kebaikan atau demi kesehatan BUMN yang ada di pemerintah. Artinya jika semua dari sektor BUMN-nya itu sehat atau kita bisa berkolaborasi, kalau kita bisa berkembang, artinya kita akan memberikan banyak pendapatan nih buat negara. Pendapatan buat negara yang demi kesejahteraan penduduk di Indonesia ini. Itu adalah salah satunya. Mungkin terlepas dari mungkin mendengar banyak isu ya terkait dengan apa sih kok Pegadaian dengar-dengar mau di holding dan lain sebagainya. Jadi mau di holding, mau belum di holding secara resmi pun kita tetap jadi BUMN. Jadi teman-teman jangan nanti saya gimana ya kalau saya bertransaksi di sana, kita tetap terawasi oleh OJK juga. Terus mungkin ada yang bertanya nih, apa sih latar belakang dari pendirian Pegadaian? Pastinya untuk mencegah ijen dan rentenir. Apalagi sekarang yang lagi marak, ini mungkin cita-cita Pegadaian di awal pendiriannya tahun 1901 itu adalah mencegah ijen dan rentenir. Yang pastinya kalau sekarang saya bisa menyampaikan mencegah dari pinjaman online ya, karena tergiurnya banyak pinjaman online. Oh pinjaman online tanpa jaminan agunan atau mungkin ada pinjaman online
dengan gade-gade lokal atau gade-gade yang tidak resmi, artinya dia menyerahkan barang dengan memberikan taksiran sesuka hatinya atau yang tidak sesuai dengan standar harganya. Itu ya kita salah satunya kalau sekarang setelah berinovasi pastinya untuk mencegah nih supaya masyarakat tahu di manakah dia harus memanfaatkan pembiayaannya, di manakah harus memilih pembiayaan yang tepat, baik secara dari segi hukumnya, baik secara hukum dan legalitasnya, baik secara akadnya juga itu bisa dipikirkan nih buat teman-teman sekalian. Mungkin Pegadaian menawarkan sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi alternatif teman-teman nanti si calon pengusaha muda yang sukses nanti ya. Kenapa kok kita seperti yang disampaikan Bu Jenny tadi, kenapa kok banyak dari Pegadaian berkolaborasi dengan kampus, bahkan terima kasih Bu Jenny, Pegadaian juga sudah berkolaborasi dengan IPMI juga. Kenapa kok kita banyak nih menggandeng kampus, komunitas, sama seperti yang diungkapkan Bu Jenny tadi, karena kalau kita ke komunitas itu yang kita informasikan banyak nih. Karena keberlangsungan Pegadaian di masa yang akan datang tidak akan lepas dari teman-teman semuanya ini generasi muda. Oh, saya sudah tahu tentang Pegadaian. Oh, saya bisa memilih pembiayaan yang tepat. Oh, kalau saya lebih uang bisa ke Pegadaian, saya kekurangan uang pun bisa ke Pegadaian. Ini adalah salah satu tugas kami untuk mengedukasi nih. Yang pertama biar kalau sekarang nih biar nggak kena pinjaman online yang menggiurkan itu. Yang kedua bisa jadi ada teman-teman ada di luar sana masih banyak nih gade-gade atau pembiayaan, ada yang misalkan nih gadein laptop dan sebagainya tidak sesuai dengan taksiran, bahkan kena dengan munah atau bunga yang tinggi gitu sih, kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu kita kenapa kita harus sering sharing kepada teman-teman mahasiswa, apalagi ini calon pengusaha sukses semuanya ini ya. Jadi saya maunya kemana nih pembiayaannya nanti. Yang pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena di Pegadaian tidak hanya yang butuh uang ataupun yang uangnya lebih mau ditabungkan, nanti kita ada namanya program keagenan, itu yang salah satunya bisa memberikan feedback berupa pendapatan nih kepada teman-teman sekalian nih. Misalkan teman-teman kan ada yang punya banyak teman nih, punya banyak komunitas, mungkin ada orang yang istilahnya supel ya, supel sering ketemu dengan ini, atau mungkin di rumahnya itu ada sering teman saya itu sering dibuat tongkrongan orang, atau di sebelah rumah saya itu ada kantor desa atau apa yang ramai, mungkin salah satunya bisa memanfaatkan situasi seperti itu. Dan yang pasti untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi, karena salah satu tugas dari kita adalah mendukung ekonomi. Jadi misalkan teman-teman tidak terperangkap kepada pinjaman-pinjaman yang menyesatkan gitu. Next. Ini kalau sekarang, kalau dulunya mungkin sebelum tahun 2012 Pegadaian memang konsentrasinya kepada pembiayaan. Sekarang tidak ada emas tentang investasi dan ada aneka jasa. Aneka jasa di sini di dalamnya adalah jasa untuk keagenan nanti yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Terus kalau dari segi tenaga kerja nih, mungkin teman-teman nanti ada yang bercita-cita, saya pengen jadi pengusaha sukses, mau jadi karyawan juga, atau banyak hal kan. Kalau di Pegadaian mungkin kita cuma sampai jam 3, jam 4 sore sudah, nanti malamnya saya mungkin yang punya usaha terkait bikin souvenir atau bikin keripik, nanti kan sudah besar, salah satunya bisa kalau kita ada nih karyawan kita sekarang sudah mulai menginjak ke milenial. Kenapa kok lumayan banyak yang milenial? Karena milenial pemikirannya, dia dari segi pemikirannya lebih fresh kayak gitu. Terus kita selain itu kita ada anak perusahaan ini teman-teman. Jadi kalau misalkan di luaran sana melihat ada Pesona Hotel, itu adalah milik dari Pegadaian. Ada Pegadaian Galeri 24, dan mungkin teman-teman ada yang terbaru, tapi saya tidak menganjurkan karena kita ada yang namanya The Gade Cafe and Gold. Itu adalah jadi teman-teman di sana bisa nongkrong ngopi sambil belajar tentang investasi emas. Tapi ingat ada beberapa, kalau kita nongkrong terus-terusan kan artinya harus ada safe yang harus diperhatikan. Jadi saya juga tidak menyarankan buat nongkrong ya. Kalau bisa nongkrong yang produktif, mungkin bisa ketemu dengan klien atau mungkin mau sharing-sharing nih. Nanti kalau penjelasan dari sini saya kurang, mau jalan-jalan ke Pegadaian yang berada di Cafe and Gold, itu ada di Jalan Borobudur. Jadi teman-teman nanti yang pengen
oh iya pembiayaan lebih dalam mau apply atau mau saya pengen tahu banyak hal nih, itu silahkan mau datang ke sana juga. Mungkin itu sekilas tentang Pegadaian, dan diberitahukan itu kepada teman-teman pada pagi hari ini kita ada door prize, bukan ada door prize, ada door prize-nya, yaitu 3 orang pemenang, yaitu pulsa Rp100.000. Jadi nanti mungkin teman-teman saya harapkan untuk ikut berpartisipasi sih. Ini karena saya sifatnya juga bukan maunya nggak serius sih, maunya yang sharing aja nih dengan teman-teman sekalian kayak gitu. Jadi nanti monggo mau bertanya sih tentang Pegadaian, mungkin apapun silahkan tulis di room chat-nya kami. Dan nanti buat teman-teman selain ada pulsa 100.000, nanti juga ada 3 orang yang ingin menjadi agen Pegadaian akan kita berikan voucher. Jadi kan kalau agen Pegadaian nanti ada penjelasannya, akan ada voucher 100.000 untuk depositnya. Itu untuk 3 orang. Dan nanti ketika di tengah-tengah saya pengen ketika ada orang yang bertanya akan ada hadiah door prize dari kami juga gitu. Untuk menginjak materi yang pertama yaitu tentang pembiayaan syariah dari Pegadaian Syariah. Mohon izin Bu Jenny kita mulai ya. Siap. Ya. Ini pembiayaan usaha di Pegadaian Syariah. Ya, itu tadi. Ini sudah dijelaskan di awal tadi iya, di yang tentang Pegadaian Syariah tadi. Yang pertama kita tentang rahan kalau dilihat jadi kita istilahnya kalau rahan itu kita memberikan kita meminjam uang. Kalau orang bicara tentang bahasa sederhananya, kita mendapatkan pinjaman uang atas jaminan yang kita berikan ke Pegadaian, atau jaminan atau barang yang kita kuasakan ke Pegadaian. Nah, kita ada yang namanya rahan hasan di sini. Rahan hasan di sini adalah pinjaman dengan tidak ada sewa modal atau tidak ada bagi hasil atau tidak ada administrasi dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian ini bisa memanfaatkan dengan yang namanya rahan hasan di sini adalah pinjaman dengan mu'nah atau sewa modal 0. Jadi teman-teman yang membutuhkan dana nih, aku ternyata perlu nih dana buat kebutuhan mendadak, itu kita ada namanya rahan hasan ini. Dengan kita batasi dengan pinjaman sampai dengan 500.000, kita adalah membebaskan dari segi mu'nahnya. Ini terus apa sih sebenarnya apa terkait dengan apa itu rahan hasan itu tadi? Yang pertama adalah keunggulannya adalah tanpa biaya pemeliharaan atau mu'nah, yang hanya membayar biaya administrasi atau mu'nah akad. Kalau misalkan tadi pinjamannya sampai dengan 500.000, kita dikenakan biaya administrasinya hanya 2.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Jadi teman-teman di luar sana tadi yang sempat saya singgung, saya harapkan misalkan nih, saya perlu dana mendadak, kira-kira saya pengen gadai kemana ya? Nanti kalau takutnya ke Pegadaian yang swasta atau gadai yang kita tidak tahu atas izinnya itu tadi, bisa terjebak dengan sewa modal yang mahal atau mungkin dengan administrasi yang ribet. Nah, makanya diterbitkan rahan hasan ini sebenarnya untuk mahasiswa, karena kita yang pertama tanpa biaya pemeliharaan atau mu'nah pemeliharaan, yaitu teman-teman dikasih waktu sampai dengan 60 hari dengan sewa modal atau mu'nahnya 0. Pinjaman maksimalnya adalah 500.000. Ini dikhususkan nih untuk teman-teman, ini apalagi untuk yang pengusaha muda mulai usia dari 17 sampai dengan 30 tahun. Dan misalkan teman-teman nih, saya sudah punya pinjaman 500 nih. Ketika saya ada rezeki 100 sampai 200.000 mau dicicilkan, monggo silahkan bisa memanfaatkan dengan fasilitas cicilan, atau mungkin suatu saat ini saya perlu tambahan lagi nih, mau ditambahkan juga bisa. Mbak, terus kalau saya sudah 60 hari ternyata uang saya belum cukup nih, 60 hari saya belum ada uang untuk ngambil jaminan atau untuk melunasi. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah dengan proses perpanjangan, itu ada atau ulang gadai ya. Jadi teman-teman yang sudah sampai ke 60 hari, ternyata modalnya masih dipergunakan, jangan khawatir. 60 hari bisa diperpanjang lagi dengan hanya membayar biaya administrasi maksimalnya Rp5.000. Itu lebih murah ya daripada ongkos parkir. Kalau kita jalan ke toko, udah 3 toko aja udah 6.000. Itu sih.
Terus persyaratannya apa? Apakah persyaratannya sulit atau gimana? Memang pasti di mana-mana yang seperti disampaikan oleh Bu Jenny tadi, KTP itu udah pasti identitas di mana-mana itu udah pasti diperlukan. Yang pertama menyiapkan KTP dan barang jaminan. Terus informasinya mengenai anggota keluarga atau dukcapil, artinya karena sekarang ini banyak sekali ya kejahatan di luar sana nih istilahnya terkait dengan double nick atau dan sebagainya, pastinya kita sudah yang terverifikasi oleh dukcapil. Dan pastinya kalau teman-teman sekarang ini kan udah KTP-nya ini udah yang istilahnya udah yang KTP elektronik ya. Ini adalah untuk mensiasati kalau dulunya mungkin masih ada KTP yang versi lama, makanya harus kita cocokkan dengan dukcapil untuk meminimalkan adanya double data dan sebagainya. Kalaupun ada double data, istilahnya kita bisa dapat ketahuan lebih dahulu itu. Apabila tidak menyelesaikan jaminannya, misalkan tidak menyelesaikan jaminannya dan tidak ada perpanjangan, memang resikonya akan dilelang. Tapi jangan takut, Mbak saya 60 hari apakah langsung dilelang? Enggak, kita ada namanya grace period nih buat teman-teman. Jadi misalkan, oh jatuh temponya tanggal 5, terus pasti di bawahnya ada tulisan, di suratnya nanti akan ada tulisan, tanggal dilelang akan tanggal segini. Itu artinya antara jatuh tempo dengan tanggal lelang itu adalah masa grace period, yaitu masa tanpa sewa modal atau tanpa munah. Jadi teman-teman jangan takut ketika saya jatuh tempo tidak perpanjangan dengan bayar admin langsung dilelang. Enggak, di Pegadaian untuk prosedur lelangnya pun ada prosedurnya melalui pemberitahuan terlebih dahulu, konfirmasi ke nasabah, dan kita banyak melalui tahapan untuk sampai pada tahapan lelang. Barang jaminannya apa sih? Bisa emas ataupun elektronik. Mungkin ada nih yang misalkan anak rantau atau mungkin ada yang sudah punya, oh saya punya ini ada menggunakan ada handphonenya lebih atau mungkin ada emasnya atau mungkin kalau misalkan cewek nih, saya pakai cincin aja deh buat memutarkan dana segini, itu bisa. Pencairannya pun bisa tunai ataupun transfer. Itu terkait rahasan nih teman-teman sekalian. Jadi ini adalah pinjaman tanpa biaya pemeliharaan. Atau misalkan nih pinjamnya 500.000, kita nanti akan mengembalikannya 500.000. Dan buat teman-teman, Mbak, apakah selamanya rahasan ini terbatas sampai dengan 500.000? Kita ada timing tertentu di masa promo lah istilahnya. Kita juga ada yang pinjaman sampai dengan 1 juta. Gitu. Terus bagaimanakah nilai jaminannya sama dengan di tempat pembiayaannya? Yang pertama adalah kita melihat dari nilai dari pembiayaan itu sendiri, nilai dari jaminan itu sendiri. Itu. Kalau emas, kadang kita kenapa kok kalau punya rezeki lebih harus dikit-dikit beli emas? Karena ketika kita butuh dana nih, misalkan kita butuh dana mau dibawain ke Pegadaian, itu adalah dengan kalau jaminan emas nilainya dia tinggi. Sementara kalau untuk elektronik memang kebutuhan kita ya, apalagi sekarang ini elektronik itu adalah kita nggak bisa lepas dari yang namanya digital, tapi kita harus memperhatikan dengan baik apakah itu sebagai suatu kebutuhan atau sebagai suatu keinginan, itu aja sih. Next. Ini. Kalau ini ada yang namanya rahmi, sama-sama ada. Kalau di Pegadaian masih ada yang namanya dengan adanya jaminan, yaitu perluasan dari layanan ultramikro. Jadi teman-teman yang punya usaha ini punya usaha dengan pembiayaan yang namanya Rahim Umi ini adalah jadi menjaminkan, tetap bergerak dengan marhum bin atau menjaminkan barangnya dengan maksimal pinjaman 10 juta dan dia akan mendapatkan munah khusus. Kalau tadi kan 500.000 sampai dengan 500.000 yang bersangkutan tidak akan dikenakan munah. Kalau yang ini ada munahnya dan kita ada pendampingannya. Mungkin hampir sama dengan kalau di inkubator bisnis mungkin lebih ke banyak perizinan. Kalau kita lebih ke mungkin apa sih yang bisa didukung oleh Pegadaian ataukah mungkin untuk membesarkan ini, misalkan saya punya usaha nih Mbak, punya usaha tadi yang dengar ada keripik tempe atau mungkin nanti ada teman-teman yang punya usaha seperti macam souvenir, merchandise atau apa, nanti kita pendampingannya adalah bisa ditawarkan nih di Pegadaian. Mungkin kalau tadi kita memberikan merchandise-nya itu made in pabrik, siapa tahu nanti teman-teman sekalian ini ada yang punya usaha terkait bisnis kreatif, merchandise dan sebagainya, itu bisa
ditawarkan nih di Pegadaian, siapa tahu kita bisa bermitra. Itu adalah salah satu contoh pendampingan dari kami. Ataukah kami bisa ikut mempromosikan dari usaha yang dimiliki oleh teman-teman sekalian ini. Salah satunya yaitu tadi mungkin yang bisa ditawarkan ada merchandise-nya, atau mungkin kita sering ada acara yang ini kan mulai offline ya, mulai offline mungkin ada yang punya usaha catering atau punya usaha makanan, atau mungkin kan kadang kita ada banyak tamu dari luar kota. Salah satunya mungkin ada biasanya ada makanan khas Kota Malang, ada keripik tempe, atau mungkin ada yang punya usaha topeng dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita jadikan merchandise ke mitra kami yang dari luar kota. Itu adalah salah satu pendampingannya. Next. Ini syaratnya cukup mudah, tetap mempunyai usaha, ada markumbihnya, yaitu jaminan emas ataupun elektronik, pinjaman untuk kebutuhan produktif, artinya ini teman-teman untuk membesarkan usahanya. Tarif munah 0,63 per 10 hari, dan biaya administrasinya mulai dari 20.000 sampai dengan 50.000. Jadi kalau rahn yang membedakan pembiayaan rahn dengan rahn yang lainnya, rahn ini lebih ada pendampingannya. Jadi kita rutin 3 bulan sekali, bagaimana sih dengan usaha Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa dukung, kayak gitu. Itu bisa didampingi di sini. Iya, itu. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ada yang punya produk nih, monggo bisa sharing. Itu bisa sharing. Tadi yang saya dengar dari Mbak Sofia ya tadi. Ada dengan Mbak Sofia ya tadi. Halo Mbak Sofia. Sofi. Oh, Mbak Sofia ini. Sofinya mana? Iya, ada itu. Nah, itu iya, Mbak Sofi. Iya, itu Mbak Sofi. Mbak Sofi, Anda sekarang posisinya lagi di mana, Mbak? Ya, mohon maaf, saya lagi kirim bunga, jadinya ini di jalan. Oh gitu. Apa-apa. Iya. Ini tangguh berarti, tangguh oh, Bu. Iya. Sangat tangguh. Di kota mana Mbak Sofi? Oh gitu. Iya. Oh iya, mungkin sambil di jalan ya Mbak Sofi ya. Iya. Mungkin tadi banyak hal yang bisa kita contoh, misalkan Mbak Sofi ini udah ada nih kalau pengiriman bunga, apalagi kalau di era masa pandemi kayak gini kan kebanyakan kita bisa memanfaatkan jasa-jasa dari pihak ketiga. Nanti mungkin bisa sharing, bisa mempromosikan nih ke Pegadaian salah satunya itu. Jadi kita memberikan memberikan kebebasan yang luas. Jadi teman-teman yang dari sini, Mbak saya punya usaha di sini, mungkin lain kali kalau misalkan Pegadaian mau ada acara seperti kemarin, kita ada acara nih, kita ada sentra vaksin ya. Siapa tahu, oh saya punya usaha seperti ini, kayak gitu. Jadi bisa mungkin kita saling berkolaborasi seperti itu. Ini itu tadi yang dua tadi kan jaminan yang istilahnya dia emas ataupun elektronik. Mungkin teman-teman ada nih yang sudah ada, misalkan ada yang udah punya kendaraan, itu yang mungkin dari punyanya orang tua atau gimana. Mbak kalau saya pengen nih, saya belum ada perhiasan atau elektronik yang saya pakai. Terus kalau misalkan mau ke BPKB, itu kira-kira bagaimana sih untuk prosesnya? Ini sama-sama untuk modal usaha nih, artinya kita bisa mengembangkan modal usaha kita dengan menjaminkan BPKB di sini, yaitu dengan prinsip ini, modal lancar, hati senang, usaha semakin besar. Itu harapan dari Pegadaian Syariah di sini adalah teman-teman sekalian yang merintis usaha nih, oh saya sudah ada BPKB di rumah, mungkin bisa dibuat jaminan untuk menambahkan modal saya. Ini sama seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Jenny ya, ketika pengusaha atau ketika kita mempunyai usaha yang mau masuk ke lembaga keuangan, pastinya akan mempunyai banyak syarat. Yang pertama adalah ini, yang pasti memiliki usaha produktif. Yang kedua yaitu bisa lebih dari satu usaha. Misalkan nih, saya punya usaha catering nih, saya juga punya usaha produksi keripik tempe, atau saya punya usaha, sekarang kan teman-teman banyak yang bikin usaha yang saya kadang, wah ini keren-keren sekali sih penciptaannya teman-teman muda sekarang ini itu. Terus misalkan bisa memiliki tempat tetap, dan yang pasti ada usaha. Memang di dalam salah satu persyaratannya nanti akan muncul kayak NIP, kayak kalau dulu sih saya namanya SIUP ya, sekarang ternyata sudah berubah jadi NIP itu tadi.
pastinya ada KTP, ada surat keterangan usaha. Kalau mungkin versinya Pegadaian lebih sederhananya di surat keterangan usaha, tapi syukur-syukur kalau ternyata sudah punya NIP tadi. Itu adanya pembacaan rekeningnya. Oh, ternyata usahanya ini secara keuangan arus kasnya udah bagus nih. Terus kayak gitu, adanya dokumen kepemilikan yang asli gitu. Ini kalau misalkan, oh Mbak, saya punya motor nih, motor saya versi ini, apakah bisa digunakan sebagai jaminan? Ini, ya itu yang pertama kita bisa kalau pastinya ada motor Jepang. Kalau misalkan sekarang rata-rata yang kita pakai kan adalah produksi Jepang. Terus bagaimana sih kalau misalkan orang tua saya mungkin bukan masih yang ada orang tuanya yang punya usaha juga, oh saya punyanya ini motor untuk baja atau TVS karena sekaligus untuk bisa mengangkut barang ke lokasi usaha dan sebagainya, itu juga bisa untuk dijaminkan. Jadi kalau misalkan pada umumnya memang produksinya dari Jepang, tapi kalau kita tidak menutup cuma dari Jepang, kita bisa dari produksi kendaraan bermotor dari negara lainnya. Itu. Terus bagaimana Mbak, kalau tadi kan rahan itu sistemnya kalau saya tidak ada uang, tinggal bayar sewa modalnya, terus bisa diperpanjang. Terus bagaimana kalau untuk yang BPKB seperti ini? BPKB seperti ini, yang pertama kita bayar secara rutin atau angsuran. Jadi teman-teman sekalian nanti bisa memilih pembiayaannya mulai dari 1 juta sampai dengan 10 juta. Jadi teman-teman, oh iya kalau saya pinjamannya 10 juta, saya bisa mengangsur dari 12 bulan sampai dengan 3 tahun dengan jaminan seperti ini, dengan 12 bulan sampai dengan 3 tahun, itu dengan angsuran seperti ini. Terus kalau misalkan, kalau ini ilmu perkiraan ya, saya punya jaminan kendaraan seperti ini, kira-kira dapat dijamin berapa ya kira-kira itu kalau kita mau menghitung sendiri. Yang pertama adalah 70% dari taksiran kendaraan. Jadi teman-teman sekalian misalkan mau kira-kira di Pegadaian kira-kira dapatnya berapa sih, sekitar 70% dari taksiran. Karena banyak lembaga yang memang saat ini karena kondisi kita semakin sulit ya, kita masih berada di posisi pandemi seperti ini, di mana usaha itu sekarang kalau istilahnya kalau di kami, usaha bisa survive itu sudah alhamdulillah sekali ya. Karena kita lihat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengurangi dari segi karyawannya, mengurangi dari segi usahanya, itu banyak sekali. Jadi sekarang kalau misalkan teman-teman sekalian udah bisa bertahan dan bisa survive, itu udah baik ya. Artinya di masa-masa yang sulit kemarin kita sudah bisa melaluinya dengan baik. Kalau butuh tambahan modal, mungkin ada beberapa lembaga keuangan yang lebih membatasi atau lebih ke selektif ya, selektif akan pemberian pembiayaan, bisa jadi mengurangi dari plafon kredit ya. Kalau kita menyebutnya adalah plafon kredit, ada yang mulai dari 50%, ada yang mulai dari 40% dari taksiran. Kalau di Pegadaian sampai saat ini masih 70% dari taksiran, dan uang pinjamannya, mohon maaf tadi, kalau ini untuk ARUN BPKB dari 1 juta sampai 200 juta. Ini khusus yang kendaraan. Gitu. Jadi mungkin di rumah orang tuanya ada, orang tua saya butuhnya lebih besar nih, monggo silakan datang ke Pegadaian. Next. Ini jangka waktunya kalau misalnya di atas 50 juta kita memfasilitasi bisa sampai dengan 48 bulan. Taksirannya adalah 70%, terus dengan tarif ujrohnya juga sama 0,7%. Jadi teman-teman sekalian bisa menghitung sendiri, kalau saya punya pinjaman 10 juta, kira-kira saya harus angsurannya berapa, itu ada. Itu ada juga tarif ujrohnya mulai dari 0, jika pinjaman di bawah 10 juta kenanya 0,95. Untuk biaya administrasinya kita pakai sistem flat, yaitu untuk semua kendaraan bermotor 70.000 dan untuk kendaraan roda 4 yaitu 200.000. Itu terkait dengan pembiayaan UMKM untuk jaminan BPKB. Jadi teman-teman sekalian, misalkan saya kira dapat pinjamannya berapa ya dari Pegadaian, nanti cukup menghitung plafon kredit kita 70% dan bisa diangsur mulai dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan. Itu persyaratannya hampir sama sih pastinya. Yang pertama kalau ini ada karena yang dijaminkan kita BPKB-nya, jadi kendaraan tetap bisa digunakan untuk operasionalnya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan saya nih kira-kira kalau dapat plafonnya 70%, nanti bisa mengangsur sampai dengan berapa lama itu tergantung dari kemampuan kita.
saya setiap bulan nih bisa nyisihkan untuk tambahan modal, bisa menyisihkan 600.000. Oh, saya pakai yang tenor berapa bulan. Seperti itu. Itu adalah untuk pembiayaan untuk ARUM BPKB. Ini terus bagaimana sih ini kalau untuk plat mobilnya sama, yaitu yang pertama bisa untuk plat mobil dan plat kuning nih. Jadi misalkan mungkin yang di rumah ada yang punya usaha nih, usaha kendaraan seperti orang tuanya, ada yang sekarang banyak usaha mikrolet ya, apa sih namanya, LAN nih ya LAN kayak gitu, itu bisa. Jadi pegadaian tetap bisa menggunakan itu. Dan sama kalau untuk jangka waktunya untuk sepeda motor yaitu maksimalnya 10 tahun, itu untuk yang plat kuning. Sementara kalau untuk yang plat hitam, kita memfasilitasi sampai dengan lamanya kendaraan 15 tahun. Ini kayaknya ada di sini Mas Rouf ya. Mas Rouf itu juga bisnis kendaraan. Ada nggak? Mas Rouf ada nggak? Monitor Halo, Mas Rouf. Jadi ada tenan kami itu dia memang punya usaha jual beli kendaraan dan mebel di Lumajang, Mbak. Probolinggo atau Lumajang? Lumajang. Di Lumajang. Ada nggak pegadaian di Lumajang? Ada Ibu, ada. Oke. Banyak nanti bisa konfirmasi ke saya. Mas Raufnya ada nggak Ibu di sini Mas Raufnya? Ini saya tak utik-utiknya ini. Wes panjenengan lanjut nih biar nanti dia bunyi. Oh gitu. Nggak kelihatan ini, saya harus lihat dulu ini anaknya mana. Gitu. Siap. Iya. Dia punya usaha kendaraan, Mbak, memang. Betul. Luar biasa ya Bu ya ini banyak anak-anak luar biasa kok. Iya, itu salah satunya nih ya Mas Rauf bisa menggunakan di kami ini. Jadi kalau misalkan Mbak ini adalah ya saya ini menjelaskan pegadaian pada umumnya. Jadi di mana aja bisa diakses atau nanti bisa konfirmasi ke saya. Kalau mau memanfaatkan di Lumajang, Mbak, saya punya usahanya di Lumajang. Kira-kira saya kalau mau ke pegadaian terdekat bisa ketemu dengan siapa, dan saya bisa menyampaikan terkait hal itu. Karena ini adalah produk di pegadaian mana aja itu. Kalau ini mau spesifikasinya di syariah, ini adalah yang membedakan adalah dari segi akadnya aja. Jadi dari segi akadnya memang ada beberapa peraturan yang berbeda, tapi kalau di Lumajang juga ada pegadaian syariah Lumajang juga. Nanti dari Mas Rauf bisa ke sana ya, nanti bisa calling ke kita. Tuh. Next. Ya, ini. Terus tadi ada jaminan emas yang sistemnya 2 bulan dan 4 bulan, kalau nggak ada duit bisa diperpanjang. Terus yang ketiga tadi ada yang jaminan BKB. Ini yaitu namanya yang keempat kita adalah namanya program ARUM Emas. ARUM Emas di sini menjaminkan emas tapi nanti pembayarannya dengan cara sistemnya diangsur. Ini keunggulannya yang pertama pinjamannya mulai dari 1 juta sampai dengan 500 juta. Nah ini terkait dengan plafon. Kalau tadi plafon BPKB kita mematok sekitar 70%. Kalau elektronik sekitar 60%, ini kalau emas bisa sampai dengan 95%. Jadi jangan takut, saya harapan kami setelah kita mengedukasi seperti ini, nanti mungkin teman-teman yang ada usaha atau orang tuanya yang punya usaha, tapi kebutuhan modal yang ada, jaminan emasnya malah dijual. Itu kalau bisa jangan. Karena kenapa? Kalau nanti kita berkeinginan untuk beli lagi, harganya udah naik lagi. Coba datang ke pegadaian, dulunya beli emasnya masih 800.000, untuk dapat 2 gram, sekarang bisa jadi 800.000, 1 gram udah dapat 800.000. Itu adalah karena kenaikan harga emas, dan misalkan nih harga emas di pasaran 800.000. Kita bisa memberikan pinjaman sampai dengan 700.000, karena kita plafonnya 90%, 95% dari taksiran. Jangka waktunya juga beragam, mulai 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Administrasinya flat, kita kenakan 70.000. Jadi misalkan ternyata pinjamannya 20 juta lebih nih, administrasinya berapa? Kita kenakan flat yaitu Rp70.000. Itu adalah fasilitas kepada teman-teman. Kalau tadi kan rahan yang pertama adalah rahan Hasan, yaitu rahan yang bebas sewa modal. Terus ada rahan Umi, yaitu yang punya usaha, khusus yang punya usaha, yang kita ada proses pendampingannya, masanya mulai dari 4 bulan, itu dan bisa diperpanjang juga. Sewa modalnya berbeda dengan rahan. Kalau panjenengan tiba-tiba datang ke pegadaian, saya mau rahan nih. Kalau mau rahan Umi, dia akan mendapatkan mu'nah khusus. Terus kalau BPKB tadi juga mendapatkan mu'nah khususnya juga, yaitu sekitar 0,7 sampai dengan 0,95. Terus kalau misalkan di sini kita di ARUM Emas di sini taksirannya lebih tinggi.
Kalau di arahan tadi 92%, kalau di Arung Emas ini 95%. Jadi bisa menambah dari jumlah pinjaman yang dibutuhkan kayak gitu. Gitu. Terus tadi kan saya menawarkan nih, oh saya punya jaminan, terus mau gade, mau dijaminkan. Terus bagaimana sih teman-teman yang punya usaha, misalkan ini Mbak Sofi ya, Mbak Sofi tadi yang saya dengar kayak usahanya ada semacam merchandise ya Bu. Merchandise atau gimana Bu Jenny tadi ya? Mbak Sofi ini usahanya. Kalau untuk Mbak Sofi misalkan nih usahanya di bidang tadi bunga nih, perlu melakukan pengiriman bunga. Terus karena sekarang pandemi semakin banyak yang request nih, kalau misalkan manten nggak bisa datang yang dikirimkan bunga, atau mungkin sekarang karena eranya udah nggak kumpul-kumpul lagi, ulang tahun dikirimin bunga, atau mungkin hari jadi suatu kota atau hari jadi kantor itu bisa dengan paket atau buket bunga. Artinya nih dalam melakukan aktivitas kan perlu kendaraan. Nah, kita ada yang namanya amanah pegadaian ini. Amanah pegadaian ini adalah kalau misalkan teman-teman dulu butuh kendaraan, yang pertama kali mengena di kita adalah untuk ke finance. Nah, sementara di pegadaian ini ada, sama prosesnya cepat, mudah, dan layanannya profesional. Ini yang pertama, kenapa kok kita harus di Pegadaian untuk pembelian kendaraan? Yang pertama, kita berprinsip syariah. Berapa sih istilahnya kalau di sini ongkos titip atau mu'nahnya 0,9% dengan jangka waktu yang fleksibel, mulai dari setahun sampai dengan 5 tahun, dan pinjaman mulai dari 5 juta sampai dengan 450 juta. Jadi ini tadi mungkin dari teman yang ada di Lumajang tadi, oh saya lagi butuh dana tambahan, saya bisa menjaminkan BPKP. Dari Mbak Sofi ini, oh Mbak saya nggak butuh dana tambahannya, saya butuhkan adalah kendaraan untuk mobilitas penyampaian biar cepat ke tangan konsumen, bisa memanfaatkan produk amanah ini. Jadi produk amanah ini adalah produk kepemilikan kendaraan, baik baru ataupun second untuk pengusaha. Jadi sama dengan finance pada umumnya, cuma kita dengan prinsip amanah, prinsip yang berbasis syariah, yaitu dengan yang kedua dengan mu'nahnya 0,9%. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa dibandingkan nih, oh saya mau mengambil pembiayaan yang sebelah mana, itu bisa dibandingkan. Gitu. Ini siapakah yang bisa memiliki, yang bisa memanfaatkan produk amanah di Pegadaian ini? Yang pasti ada karyawan tetap atau pengusaha mikro. Jadi misalkan Mbak Sofi udah punya usaha nih, udah berjalan 1 tahun lebih, atau mungkin tadi yang saya dengar udah dari tahun 2017 ya. Misalkan dari tahun 2017 butuh kendaraan nih, itu bisa memanfaatkan dari Pegadaian amanah ini. Karena udah 1 tahun lebih ya. Next. Ini syaratnya gampang. Next, ini untuk karyawan saya skip ya. Ini untuk yang pengusaha. Ini untuk yang pengusaha mikro pastinya ada fotokopi KTP, ada fotokopi KK, atau ini ada fotokopi SK usaha, atau mungkin tadi yang terbaru ilmu yang saya baru dapat hari ini yaitu ada NIB-nya, atau mungkin ada surat, kalau dulu sih namanya yang saya tahu adalah surat izin usaha, atau apa tadi namanya UMK. Iya, UMK atau SIUP ya, Bu. Saya tahunya itu. Kayak gitu. Yang lama SIUP, Mbak. Iya, ini benar sekali karena Bu Jenny udah mengkonfirmasi nih betapa pentingnya NIB tadi, karena bisa mengakses untuk ke lembaga keuangan itu. Nantinya mungkin dengan adanya SIUP, dengan adanya NIB ini nanti bisa mengakses ke banyak lembaga keuangan, salah satunya di Pegadaian ini, yang pastinya kemudahan. Jadi Pegadaian ini kalau misalnya mau melihat, menganalisa usaha, oh yang bersangkutan sudah punya NIB, yang bersangkutan usahanya sudah berjalan lama, terus dari rekening listrik atau rekening keuangannya itu, oh yang bersangkutan ini ternyata dari segi arus kasnya dia sudah lancar, oh maka bisa kita pinjamin seperti ini. Jadi pengusaha mikro bisa, atau mungkin teman-teman sekalian yang butuh kendaraan bermotor, itu ada buat mobile, apalagi sekarang kalau misalkan ada yang punya usaha makanan atau catering, atau mungkin ada usaha yang lainnya, kan sekarang lagi musim nih delivery order, kalau kita pengiriman apa itu bisa menggunakan kendaraan bermotor, bisa memanfaatkan di Pegadaian amanah ini. Ya, itu mungkin itu dari pemaparan saya terkait dengan pembiayaan yang ada di Pegadaian. Ini Bu Jenny mohon saya izin
mohon izin saya share untuk nomor telepon saya. Nanti buat teman-teman. Oh siap, nanti, iya. Bisa yang ditaruh di chat room juga Mbak. Iya, ini yang mungkin teman-teman nanti masih malu-malu atau karena masih mulai berpikir nanti malam sharing sama orang tua atau sharing bagus. dengan itu nanti siap. Jangan takut, mau di mana aja selama itu masih ada Pegadaian Berdiri saya bisa menjawab. Oke. Mungkin nambah sedikit Mbak Epi, kalau kagungan flyer yang ada, jadi kan panjenengan biasanya kan kagungan flyer dalam bentuk hard. PDF. Nah, kalau ada flyer yang dalam bentuk soft mungkin juga bisa di-share juga. Jadi adik-adik kalau mau ini bisa scroll gitu, lihat. Oh gitu, siap. Saya kirimkan ya Bu nanti. Oke, jadi nanti buat teman-teman ini nanti Bu tadi yang Mbak Sofi apakah sudah ada atau masih sibuk ini Mbak Sofi? Mbak Sofi? Ini mungkin Mbak ada beberapa kok sebetulnya, nggak hanya Sofi aja, ada juga Sandy monitor. Sandy Swastika ini kebetulan dia juga punya usaha di bidang craft. Mbak Sandy, oke, alhamdulillah. Sen bisa dinyalakan ininya Sen, bisa dinyalakan. Lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mbak Sandy ini dia punya usaha craft, jadi kayak semacam souvenir. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Happy butuh souvenir, bisa ini dengan Mbak Sandy. Apa aja Sen? Mungkin bisa diceritakan Sen? Pernah kok dulu Pegadaian pesen di kita. Alhamdulillah. Pegadaian di Malang. Biasanya pesan untuk pouch untuk nasabah-nasabahnya, untuk customer-customernya sih biasanya gitu. Tapi pakai printing printing logonya Pegadaian. Oh gitu, iya ya Mbak. Bisa ditunjukkan nggak Sen? Bisa nggak rodok berhenti sebentar aja, 5 menit aja Sen kalau di jalan. Ini aja, produknya aja Sen. Paling nggak supaya Mbak Happy tahu, siapa tahu nanti ada orderan lagi tuh ke kamu. Iya benar. Kita di syariah ini kadang malah bingung kemana gitu. Bisa berhenti sebentar aja mungkin Sandy sama ini teman-teman, karena memang mendatangkan Mbak Epi juga nggak gampang. Saya ngambil di Sabtu karena beliau ada sedikit longgar di hari Sabtu. Harapan saya adik-adik yang punya usaha-usaha craft, termasuk juga mungkin makanan atau yang punya usaha yang lain, ini seperti Jojo ini kue, sekarang ini merambah ke bidang apa? Ini apa namanya, saya baru sampai Bu, saya tunjukin di pajangan aja ya. Oke. Ini Sandy ya, Sandy. Iya. Oke, Sen. Saya masuk dulu ke pajangan. Oke. Saya senang sekali ya Bu hari ini. Ternyata banyak. Kalau saya dulu aja mau pengen punya usaha, saya malah merasa kalah hari ini. Kalah dengan teman-teman yang punya kreatifnya. Udah ini. Sandy ini juga pemain lama ini Sandy ini. Sandy ini sama saya sejak dia 2 atau 3 tahun yang lalu. Bang saya bilang pemain lama. Dan dia justru mengajak ayah dan ibunya untuk berbisnis itu. Jadi awalnya Sandy dulu, baru kemudian ayah dan ibunya. Luar biasa. Sandy. Oke Sen, ini produk-produknya mungkin bisa ditunjukkan mungkin lebih spesifik Sen. Agak berhenti di satu tempat Sen. Saya buka dulu lemari pajangan. Oke, buka lemari pajangan. Nah, ini kan media promo ya. Nah, jadi teman-teman silakan menyiapkan media promo seperti Mbak Sandy ini, jadi supaya ada manfaatnya gitu loh. Iya, jadi silakan. Mungkin teman-teman ada, Mbak mau japri Mbak lah kayak gini nih, biar kita seperti ini. Contohnya salah satu BUMN. Oke. Oh iya, kayak gitu, bener Mbak. Iya. Mbak Sandy nanti kalau misalkan berkenan, monggo silahkan dikirim ke saya atau mungkin nanti saya bisa sharing ke teman-teman. Kadang karena untuk craft ini bisa jadi untuk merchandise ini kita percabang beda-beda. Itu nanti bisa ditawarkan. Terus di Pegadaian Mbak, kita ada juga nanti kalau mau monggo mampir ke kafe itu kadang juga perlu seperti ini kan, buat bawa tentengan kopinya bawa ke pulang kan pasti ada tentengannya nih, itu bisa ditawarkan ke kami. Betul itu, Sen. Kalau nggak salah saya pernah lihat di Instagramnya Sandy itu, Sandy punya kayak semacam apa ya, gift set gitu Mbak. Jadi ada semacam sendoknya, ada gelasnya. Kalau nggak salah pernah kamu posting gift set Sen. Iya, tatanannya kayak gini Bu, cuman itu
Iya. Nah, apalagi ini Mbak, ini yang lagi ngetren ini pakai besek ini ya. Saya kemarin aja sampai bingung Mbak karena mau Lebaran udah nggak punya kenalan di Malang, udah bingung ya. Lebaran orang mau kemana ya gitu, kayak gitu. Wah, kalau nggak punya kenalan bisa ngomong saya tak kenalin sama semuanya, Mbak. Iya, luar biasa hari ini ketemu. Terima kasih Mbak Sandy. Mbak Sandy ini salah satu tenan dari Invis ya? Iya, Sandy ini tenan Outwall karena dia posisinya sudah lulus. Kebetulan dia juga selain punya usaha, jadi di awal waktu kuliah dia punya usaha, kemudian sekarang dia juga mencoba bekerja juga, jadi dia punya usaha sekaligus bekerja, jadi dua yang dia lakukan. Sandy bisa give flyer di chatroom, jadi bisa ini untuk media promo, jadi teman-teman juga bisa tahu. Ya, jadi Instagram atau apa ya flyernya Sandy yang Sandy punya bisa taruh di chatroom. Terima kasih Sandy. Jadi terima kasih Mbak Sandy, sukses ya. Sama-sama. Iya, sehat selalu semuanya. Saya belum melihat wajahnya Mbak Sandy ini. Sen, wajahmu yang cantik mana Sen? Jangan nanti aku lagi gak pakai kerudung baru lepas. Oh, lagi gak pakai kerudung. Iya, nanti kalau sudah pakai kerudung boleh dibilang ya. Oke. Terima kasih Mbak Sandy, luar biasa ini ya. Jadi ada satu kelemahan bagi cewek-cewek itu Mbak. Iya. Jadi kalau ada acara apa namanya, yang ini kan sebetulnya kuliah-kuliah umum gitu ya, senang ikutnya. Tapi kalau disuruh lihat wajahnya, waduh belum pakai jilbab gitu ya, itu biasa itu ya. Saya pun juga kadang-kadang begitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi di era 4.0 ya. Ini mungkin saya juga mengenalkan juga, saya sama cek lihat ya Mbak ya supaya. Nah ini ada Mas Fajar Mustafa. Fajar Mustafa monitor nggak? Fajar Mustafa. Oke. Oke, Fajar mungkin bisa. Ini Fajar ini usahanya ini apa namanya? Apa Fajar? Bisnis kreatif musik. Bisnis kreatif musik. Jadi Fajar ini posisi di Batu, Mbak. Oh, gitu. Fajar bisa nggak dinyalakan ininya? Kalau laki-laki kan nggak perlu pakai jilbab. Boleh dinyalakan sebentar aja. Oke, biar kelihatan kadar kegantengannya itu. Iya, biar kelihatan kadar kegantengannya Fajar. Oke, terima kasih lo. Ini anak saya ganteng ini. Kayaknya ini baru kerja ini semalaman ini kayaknya. Oh, baru bangun. Alhamdulillah ya. Bangun langsung join. Iya, karena sama emaknya di Uber, ayo ikut le gitu. Jadi Fajar ini punya usaha di Batu, Mbak. Iya. Jadi usahanya Fajar di Batu, kemudian perkembangannya cukup bagus karena dia juga mengembangkan marketplace ya. Jadi artinya dia punya studio yang disewakan dan alat musik ya Mas Fajar ya. Iya, alat musik, kemudian studio rekaman dan rental sound system, Bu. Nah, jadi kalau kan di daerah Batu deket tuh sama tempatnya Mbak Happy. Kalau mungkin nanti next ada event-event bisa itu sewa ke Mas Fajar. Bener ya Jar ya? Yes, itu Bu. Terima kasih sudah dibantu promo. Nanti bisa kirim apa Mas yang bisa di sharing ke kayaknya kita? Ini linknya bisa taruh linknya sekarang. Linknya kamu taruh di chatroom Le. Jadi Fajar ini punya FMS ya, jadi tinggal klik linknya aja Mbak Happy bisa lihat produk-produknya. Ada kebutuhan pendanaan nggak Fajar kamu? Sementara belum Bu. Oh sementara belum, nanti ke depan. Oh kalau sementara belum, pendanaan belum, kayaknya mungkin ditawari nih. Nanti itu kan kamu dapat tabungan emas Mbak Ida Puspita bisa tunjukkan buku tabungannya. Oke. Jadi, ini bisa ditunjukkan sama Mbak Happy ya. Oke, itu buku tabungannya dan Fajar sudah ada itu namanya di situ. Fajar Mustafa sudah ada. Nah, sudah diisi. Ada isinya kan Mbak Happy? Sudah ada, Rp50.000. Ada isinya. Loh, bukan kaleng-kaleng ya. Menyelenggarakan hari Sabtu ini bukan kaleng-kaleng nih karena kita betul-betul banyak itu tuh ada isinya tuh di dalamnya itu ada nilainya. Nanti tinggal Mas Fajar rutin untuk
nabung, nabungnya. ngelanjutin. Iya. Jadi itu buku itu bukan nama P2KIB, namanya nama tenannya udah. Iya. Jadi nama tenan, jadi nama Fajar sudah masuk di situ. Kemudian kalau di Pegadaian di Batu, Pegadaian Syariah di Batu di daerah mana, Mbak Happy? Kalau kita ada Pegadaian Konven, Ibu, cuman transaksinya bisa di mana aja. Oh gitu. Jadi kalau mau nabung lewat Pegadaian Konven bisa juga ya? Bisa. Nanti kalau ada aplikasi Pegadaian Syariah juga bisa. Jadi oh iya. sekali. Sekarang ya ingat saya ada aplikasi ya. Iya, ada. Jadi lebih gampang lagi Mas Fajar. Kamu cuma main aplikasi. Oh, jadi berarti bisa langsung lewat aplikasi gitu Bu nanti nabungnya. Bisa. Sip. Oh, Itu kamu sudah punya nomor rekening. Ya, sudah punya nomor rekening. Ini langsung sudah bisa diaktifasi ya Mbak Happy ya? Sudah bisa. Oh, udah bisa. Boleh nanti dikasih linknya di sini Mbak, supaya adik-adik yang terutama yang tenan kan yang kita yang kemarin dapat hadiah kan tenan ya. Iya. Nah itu nanti bisa coba aplikasinya Mbak Happy sehingga di teman-teman kalau saya lihat ini banyak sebetulnya ada Fajar Mustafa, ada Faisal Zaki ada nggak Mas Faisal? Ada Bu. Itu, Ibu. Oke, Mas Faisal Zaki bisa dinyalakan? Aduh, belum mandi Bu. Nggak masalah, Faisal. Oke, ini. Kamu kan nggak perlu pakai jilbab, toh? Nggak perlu. Kalau belum mandi udah ganteng, berarti nanti kalau ganteng ya Bu ya. Gantengnya wis maksimal ya. Jadi gini, Faisal Zaki itu ya. Usahanya di Batam sama di Malang ya, Le ya? Iya, Bu. Jadi dia punya usaha kuliner ini, Mbak. Jadi usahanya apa? Pisang crispy insya Allah. Pisang crispy, Bu. Pisang crispy. Oh, berarti kan saya benar nih ya. Jadi Faisal Zaki ini punya usaha di Batam, juga punya usaha di Malang. Kalau dia pulang ke Malang begini, jadi dia teruskan usahanya di Malang, yang di Batam berjalan tapi dengan bantuan orang tuanya karena kan dia harus posisi sama kuliah. Nah, nanti seperti Mas Faisal, ya Pak Mas Faisal Zaki ini kita masih bisa kategorikan tenan inwol karena posisinya dia masih ada di seputaran kampus ya, karena dia juga masih menjadi mahasiswa. Kalau Mas Fajar ini kemarin saya masukkan di inwol, tapi nanti harusnya ini sekarang sudah beralih ke outwall karena memang dia udah wisuda ya Le ya, Fajar? Belum Bu, masih nunggu informasi. Oh gitu, yudisium sudah? Oktober ini Bu. Oktober ini, yudisiumnya sudah. Berarti ini sudah SM dia, sudah sarjana manajemen. Jadi anak-anak kita ini luar biasa Mbak, karena dia punya kemauan untuk menyisihkan uang jajannya, ya sampai dia punya usaha sendiri. Ya, jadi nah ini mungkin Mbak Ita nunjukin ke kita. Jadi kalau FMS itu punyanya Mas Fajar Mustafa ya. Kemudian yang Pick Art itu punyanya Sandy ya, punyanya Sandy ya. Jadi kami ini kadang-kadang browsing itu nggak lihat anaknya dulu. Kadang saya taunya produknya dulu, dari produknya baru dicari anak-anaknya. Sampai kadang-kadang kita terbalik, Mbak. Jadi biasanya kan kadang-kadang orang mencari namanya dulu, baru tanya produknya apa. Kalau sekarang saya terbalik. Produknya dulu apa, kemudian kita bisa linkkan dengan ya seperti yang panjenengan Pirso itu. Jadi kalau dia punya produk, pada saat kita tampilkan atau pada saat kita ajak ngomong itu nyambung gitu. Jadi sehingga yang tadi sudah diberikan hadiah itu insya Allah bisa itu dilanjut gitu ya. Amin, jadi seperti Mas Faisal Zaki juga termasuk yang kedapatan itu. Masuk ya Mbak Ida Puspita ya, Mas Faisal Zaki? Masuk Ibu, mungkin bisa kami bantu sampaikan. Mungkin salah satunya di Dharma Yuda dengan nama usahanya Jamur Nutrisi Malang. Aldi Ferdian dengan nama usahanya Rumah Makan Barokah Donat Huruf Gyokso Malang, Sandy Swastika dengan nama usahanya Senspek Souvenir, Virus Kori Amalia dengan nama usahanya Custom Design Kaos Citra Leka, dan konten kreator M. Faisal Zaki dengan nama usahanya Pisang Goreng Crispy, Pisang Gaki,
M. Raufur Rohim dengan nama usahanya Jim Garage Mobil Asalfa. Keren. Rika Ameliawati dengan nama usahanya Raw Modiste Alpha Daily konveksi jahitan. Iya. Zahrotul Zakia dengan nama usahanya Chicken Ball atau Eat Malang. Sylvia Ayu Mardita dengan nama usahanya Keripik Singkong Coklat Sylvie Chip hadir di ruang Zoom ini juga. Ulfa Badrin Afdila, Happy Mochi, Mochimitsu, Amochimitsu. Dewi Puspitasari dengan nama usahanya Dodolan Sosis Solo, beliau juga adik Dewi juga ada hadir itu di ruang Zoom. Muhammad Alwan Al-Ariki, nama usahanya Susu Kambing dari Probolinggo. Adik Norma Hildasari, nama usahanya Camilan Duo Gabut. Adik Asniari, nama usahanya konji.id. Adik Sofia Aliatul Himmah, nama usahanya Sofia Floris. Adik Dimas Panul Jordan, Roti Compol Bakar dan Agil Wood Pellet. Adik Radista Jemi Nur Rahmatullah, nama usahanya Breeding Ayam. Kelinci Pedaging Suplemen Printing Desain Kaos. Suliono dengan nama usahanya Roasting Kopi Arjuna Arabica KAA dan bibit stroberi. Wildan Revaldi dengan Roasting Coffee Bean Printing Kaos Malang. Fajar Mustafa dengan Fajar Musik Production. Aldo Naufal Suryawijaya dengan nama usahanya Lancar Driving Course kursus mengemudi. Ahmad Lukman Fari dengan usahanya Kuliner Ceker Perdasibah. Angga Gary Prasmono dengan usahanya Kasur Bisa Malang Raya. Adik Rohmatul Kamilah dengan nama usahanya Rizka Lil Kazaki Box. Dan Wahyu Nur Azizah dengan usahanya Keripik Tempe Adimur yang ada di Dampit Malang. Bisa kami bantu seperti itu, Ibu? Mungkin ada beberapa tinan yang sudah bergabung di ruang Zoom. Ini Mas Wildan ada nggak? Wildan usahanya apa Mbak Ita? Wildan Kopi. Oh, Wildan Kopi. Mas Wildan berarti yang Kopi Arjuno itu ya? Monggo, Mas Wildan monitor. Yang roasting kopi. Oke, Wildan monitor, bisa ditunjukkan kopinya tuh Mbak Happy punya kafe itu tadi ceritanya tuh. Iya. Oke, coba bisa ditunjukkan kopinya Mas Wildan. Wildan bisa dinyalakan Zoom-nya, silakan. Nah, bisa kami bantu Ibu. Kebetulan di nggak apa-apa, biar ditunjukkan Mas Wildan sendiri, Mbak. Oke. Oke, ini sama menunggu Mas Wildan. Oke, Wildan sama boleh ditunjukkan kopinya. Wahyu Nur Aziza ada di lokasi enggak? Kalau ada, bisa nggak ditunjukkan produk-produk yang kamu punya apa? Ah, ini Mbak Happy, Mas Wildan. Kopinya apa aja, Wil? Ceritakan, Wil. Hadir aku. Gue udah punya nih, Ra. Oke. Wildan, coba Wil, bisa ditunjukkan kopinya. Oke, Mas Dharma juga selamat datang Mas Dharma. Ya, Mas Dharma ini punya usaha jamur crispy. Jamur, bukan jamur crispy ya. Jamur apa, Mbak Dharma? Jamur nutrisi. Oh gitu, oke. Ya, Will, boleh diceritakan Will. Tadi kopinya apa aja Will? Mungkin nanti Mbak Happy bisa promo-promo ke kafenya. Kopinya apa aja? Ya Bu. Kalau saya setiap produksi sebenarnya ada beberapa kopi. Sekarang ini lagi tersisa Pujon Argo Wayang natural yang ini. Wow, luar biasa, Mas. Ini kita produksi Arabica. Terus juga ada satu lagi ini Bali Honey. Wih, Bali Honey, iya. Sebenarnya ada untuk produksi keempat kita produksi 4 jenis kopi. Yang 2 tadi yang ini. Terus yang 2 lagi ada
dari Jawa Barat, Gunung Halu dengan proses pasca panen honey. Terus ada juga buduk asu di kaki Gunung Arjuna dengan proses natural. Cuma udah sold out semua. Laris manis ya? Iya, laris manis ya Mas sekarang. Lagi digandrungi. Kan kamu kan tetap produksi terus kan, Le? Alhamdulillah tetap produksi terus, Bu. Oke, jadi Mas Wildan nanti juga termasuk tenan yang beruntung dari 26 tenan tadi mendapatkan hadiah dari Pegadaian Syariah berupa tabungan. Jadi ada buku tabungan beserta dengan nama kamu, beserta dengan nomor rekeningnya. Jadi kamu bisa menyisihkan sebagian dari keuntunganmu. Supaya apa? Supaya keuntungan itu nanti juga terukur ya. Karena kan biasanya adik-adik ini lebih suka semuanya dijadikan barang. Ya, jadi begitu punya uang langsung pula. Nah, kemarin bulan yang lalu Bu Yeni udah ngajarin bagaimana mencatat maupun membukukan, diantaranya juga memanage dengan menggunakan rekening bisa lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah. Ini kan kamu dapat tuh, ada isinya ya. Cuman saya belum cek itu isinya berapa gitu ya. Karena Bu Yeni nggak dapat, nggak dikasih sama Mbak Epi saya, yang dikasih anak-anak saya. Tapi saya alhamdulillah terima kasih banyak Mbak Epi karena anak-anak saya ini yang memang betul-betul yang 26 itu memang betul-betul dia punya usaha dan dia memang ada keinginan untuk ya tadi menjadi wirausaha yang maju ya. Termasuk juga kalau Wahyu Nur Aziza masuk Bu Ida Puspita? Wahyu Nur Aziza masuk ya? Oke, alhamdulillah. Jadi Wahyu Nur Aziza ini yang keripik ini juga masuk juga di situ ya. Selamat ya adik-adik semuanya, Sandy, Fajar, Faizal ya, Rauf dan seterusnya. Jadi perjuangan kita selama beberapa bulan ini ya dengan berbagai bisnis coaching ini sekarang berbuah manis ya. Jadi ada tidak hanya berupa reward berupa ilmu saja yang kita sampaikan, tapi dari mitra kami Pegadaian Syariah, Insya Allah memberikan, dan bagi Pegadaian Syariah khususnya yang mungkin di sini ada Bu Happy Lestari, mudah-mudahan apa yang diberikan kepada anak-anak kami, tenan-tenan kami itu barokah, ya, membesarkan Pegadaian Syariah, juga membesarkan usaha mereka. Kalau tadi yang disampaikan oleh pimpinannya Pegadaian itu jelas ya, barokah itu apa gitu ya. Artinya usahanya berjalan membesar tapi sesuai dengan syariah. Kan gitu tak kurang lebih, Mbak. Iya, betul sih, Bu. Luar biasa. Saya malah senang ya hari ini semacam saya banyak ilmu yang masuk. Jadi kalau mau buat usaha malah gini, aduh mahasiswa aja yang lebih muda punya jiwa kreatif seperti itu, saya harus mencontoh dari adik-adik semuanya yang ada di sini. Iya, ini Mbak. Jadi mungkin Mas Dharma bisa cerita sedikit, Dharma? Ada Dharma monitor? Mas Dharma. Bu. Dharma Yuda, oke, bisa nunjukin wajahnya yang ganteng, Mas Dharma? Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Mas Dharma ini justru lebih lama. Jadi Mas Dharma Yuda itu gabung di P2KIB mulai tahun sekitar 2016. Mulai jadi anak kemarin sore sampai sekarang sudah punya bisnis dengan omset yang luar biasa. Ibunya belum punya usaha jamur, anaknya sudah punya ini usaha jamur ini. Boleh diceritakan dulu Mas Dharma, silakan. Mas Dharma, monggo. Ini posisi saya lagi di pembangunan, Bu. Oke. Ya udah. Jadi intinya Mas Dharma hadir, saya yang membantu Mbak. Jadi Mas Dharma ini punya usaha budidaya jamur. Oh, gitu. Posisi lagi di pembangunan bikin kandang jamur. Keren. Nah, bagus ya. Jadi usaha jamur ini sebetulnya dia sudah 3 atau 4 tahun terakhir ini kalau saya lihat Dharma punya usaha jamur. Sebelumnya memang dia mencoba.
anak ini punya jiwa yang tangguh, dia mencoba berbagai macam ya, mulai semester 2 itu dia nyoba mulai jual macam-macam ya, mulai ada dia pernah bawa sepatu, dia pernah bawa degan, dia pernah bawa ikan. Jadi banyak yang dicoba. Ternyata dia cocoknya itu di jamur, padahal dia dari Fakultas Ekonomi. Jurusan manajemen ya. Justru dengan usaha jamurnya si Dharma ini bisa ditunjukkan gambarnya. Iya Mbak, boleh ditayangkan biar Mbak Happy punya gambaran. Jadi dengan usaha jamurnya Mas Dharma ini dia bisa memberikan kontribusi ke dia ada beberapa karyawan ini Mbak. Jadi usaha jamurnya itu di kombong jamurnya, kemudian ini jamurnya, jamur tiram, kemudian sampai dia menjual nutrisi. Ya. Jadi dia sudah, nah ini arahnya dia ke depan, dia tidak hanya menjual jamur mentah saja, tapi maunya dibikin supaya mendapatkan nilai tambah, dia akan coba untuk membuat semacam keripik atau makanan-makanan yang nantinya jamur ini tidak dijual dalam bentuk mentah, tapi sudah sampai konsumen akhir sudah tinggal makan. Termasuk mungkin nanti dia bikin sate jamur segala macam. Itu rencananya dia ke depan itu. Cuman dia walaupun dia di usia muda, dia ini punya keberpihakan kepada pendidikan. Jadi adik-adik banyak juga teman-teman yang dari Fakultas Pertanian itu justru datang ke dia, tanya gimana kok sampai si jamurnya itu bisa gendut gitu. Namanya jamur tembem kalau ingat saya dulu Mas Dharma ceritanya begitu. Jadi nanti saya jamur tak makan ya Bu ya ke Mas Dharma ya. Nah, mungkin kalau dari si Mbak Epi siapa tahu insya Allah ke depan ada, biasanya kan kalau di BUMN itu kan ada semacam program yang mendekati prapensiun itu loh Mbak. Iya benar-benar. Jadi program pendekatan prapensiun mungkin nanti bisa lah kerjasama dengan seperti Mas Dharma ini, karena memang kalau budidaya jamur itu nggak terlalu mahal. Dan itu bisa langsung ya kasarannya bagi teman-teman yang usia sepuh itu kan arahnya tuh kalau ke arah tumbuhan atau ke arah perjamuran ini senang. Kenapa? Karena ini kan lihat sesuatu yang baru beda dengan pada saat bekerja di pegadaian gitu loh. Jadi ini kan menjadi sesuatu yang monggo, siapa tahu mungkin kalau ada penyelenggaraan secara Zoom, insya Allah Mas Dharma juga bisa itu. Iya, anaknya cukup ini kok, cukup supel dan dia sudah punya backup. Misalnya begini, jadi paket sekian, gitu ya, paket usaha sekian itu dapatnya apa saja. Jadi orangnya bisa langsung paket, jadi bisa langsung praktek punya usaha gitu Mbak Epi. Oh gitu, siap. Jadi dia ceritanya misalnya dengan paket misalnya sekian juta gitu ya, 5 juta atau 10 juta itu yang didapat apa aja. Oh gitu. Sehingga dia bisa punya usaha jamur mungkin dimulai dari yang kecil dulu. Kalau memang nggak mau berisiko besar ya, tapi kalau mau agak berisiko ya memang agak besar sehingga juga penghasilannya juga menjadi banyak juga ya. Ya termasuk juga ini kalau nggak salah ada Mas Aldi. Mas Aldi masih ada nggak di sini? Aldi? Mas Aldi. Aldi monitor. Oke. Mas Aldi ini awalnya dia punya usaha donat huruf Gyokso. Nah, kemarin itu dia mencoba karena dia kemungkinannya mungkin ini saya bisa ngomong nih. Yang coba dicarikan yang donat huruf Mbak Ita ada nggak? Donat hurufnya Mas Aldi. Itu tadi sudah muncul Gyoksonya ya. Ini pisang ini punyanya si punyanya Zaki. Ini Gyokso. Kalau ini pisang, Gyokso ini punyanya Mas Aldi. Ya ini karena dia posisinya mau usaha yang lain, dia mau lelang ini. Dia lelang. Loh, kan kreatif ini. Jadi dia lelang ini usahanya beserta dengan perabot-perabotnya dia lelang. Kemarin ceritanya begitu. Loh, anak-anak ini kreatif, Mbak. Saya ini fasilitator aja membuat mereka gimana caranya supaya dia punya sesuatu yang terbarukan, dan ini komunitas-komunitas ini penting ya, dan ini juga menjadi pintu masuk juga mungkin bagi Pegadaian untuk dikenali adik-adik
supaya nanti ke depan melalui tabungan yang sudah dimiliki adik-adik tadi bisa bersinergi menambah tabungan sekaligus juga mungkin kaitannya dengan pembiayaan. Jadi pembiayaan itu enggak mesti harus dengan bank ya adik-adik ya, bisa juga dengan Pegadaian. Biasanya berapa banyak Mbak Happy untuk pembiayaan awal biasanya? Pembiayaan awal tergantung dari kebutuhannya sih Bu, bisa dari mulai Oh, angka gitu. 1 juta sampai dengan puluhan juta juga bisa dari kami. Oh Jadi gitu. Artinya kalau adik-adik ini kan bisa jadi dia belum butuh ratusan juta ya. Iya, Mungkin kalau saya lihat, kecuali mungkin Mas Fajar ya. Kalau Mas Fajar ini kemungkinan kan dia cari ornamen, kemudian iya, kepentingan studio itu agak lebih mahal. Tapi kalau iya. teman-teman yang lain itu lebih mungkin kurang dari 50. Nah, itu bisa ya Mbak ya. Kayak kopi ini kan juga Iya. mungkin pada saat pembiayaan jangka pendeknya berapa lama Mbak? Kalau pembiayaan jangka pendeknya mulai dari 4 bulan Ibu ada. 4 bulan, oke. Jadi maksudnya kalau misalnya nih, ini kopi ini punyanya Mas Wildan, ya. Di Wildan ini usaha kopi. Kemudian ternyata ada pemesanan dalam jumlah banyak. Dia nggak nutup nih duitnya. Nah, dia bisa ke Pegadaian ambil yang 4 bulan, gitu kan Mbak? Iya, kayak gitu. Jadi tetap ada agunannya ya Mbak ya, agunannya bisa berupa emas atau bisa berupa BPKB tadi ya ceritanya ya. Oke. Kalau sepeda motor begitu yang tahun berapa Mbak di Pegadaian? 15 tahun terakhir Ibu. 15, sekarang kita 2021 berarti yang paling 2006. Oke, 2006 ke atas ya? Iya. Oh, adik-adik ini rata-rata di atas 2006. Di atas 2006. Iya. Jadi ya begitu banyak ceritanya anak-anak ini memang proporsi terbanyak memang kuliner, tapi ada juga yang tadi tidak kuliner ya, kria juga cukup banyak. Kemudian ini yang alat musik ya, persewaan ini juga ada. Ini kan kalau musik ini kaitannya dengan ekonomi kreatif juga kan Mbak, musik ya. Dan itu juga menjadi salah satu ikon juga di Indonesia pada saat ini ya, yang dikembangkan oleh Pak Sandiaga Uno. Ini punya siapa nih Mbak Ita? Keren ini. Ini apalagi ini membaca di era pandemi. Ini masker ya. Ini masker ini seingat saya punya Sandy. Mudah-mudahan saya betul. Rika Ameliawati. Oh, Rika Amelia. Oh, jadi iya saya tahunya Sandy, tambah belum tahu. Oh, ini Mbak. Oke, Alfa ini. Jadi luar biasa ya? Mbak. Iya, luar biasa ini panjenengan bisa pirsani sendiri kreativitasnya adik-adik ya. Jadi kan kita biasanya cuma pakai masker biasa aja. Oh, ini jahit ya Mbak ya. Coba yang tadi Mbak. Sebelumnya itu. Nah, ini Mbak, kayaknya mungkin yang cantik-cantik manis-manis ya Mbak Happy ini bagus ini pakai rompi yang pink tadi Mbak. Rompi pink gitu. Nah, ini kan kreatif ini Mbak. Keren sih Bu. Lah iya, kreatif sekali karena dia bisa mengerjakannya sendiri. Ini alat yang dia punya. Iya. Nah, ini Mbak. Oke, jadi ini pameran produknya adik-adik ya. Dan Pegadaian juga memberikan motivasi yang luar biasa tadi yang saya dengarkan dari Mbak Epi. Masih ada mungkin yang mau disampaikan Mbak Epi, monggo. Mungkin perkenalannya dengan adik-adik saya sudahi karena mungkin nanti ada materi Mbak Epi yang belum tersampaikan. Saya takut juga. Iya, saya luar biasa Bu Jenny. Nanti buat teman-teman, saya tadi suka lihat maskernya juga, apalagi sudah masuk ke yang oren-oren alias Shopee ya dari saya lihat. Itu saya luar biasa, saya juga suka dengan yang lainnya. Jadi teman-teman monggo kalau misalkan tadi udah saya share nomor telepon saya, nanti misalkan oh Mbak saya punya ini, nanti mungkin kalau nggak saya, ini kan nanti mumpung kita mendekati awal tahun nih, biasanya kan kalau di Pegadaian plannya nanti mau dikasih souvenir apa, atau mungkin anggarannya kan pastinya udah mulai dirapatkan nih mulai November Desember nanti itu, atau mungkin nanti bisa kita memberikan ke nasabah loyal kita nih, bisa jadi berupa nasabah loyal tadi juga terima kasih dengan usaha jamurnya tadi, padahal saya yang tahu ada nasabah kami yang tidak bisa bertahan di era pandemi ini. Saya lihat kok tadi masnya udah bertahan berapa lama, 3-4 tahun, itu luar biasa, keren juga. Nanti mungkin next time kalau kita butuh nih milenial pengusaha mungkin bisa bekerja sama lagi langsung dengan Invis ya Bu Jenny ya. Betul, iya. Jadi
memang betul-betul mereka passionnya di bisnis, karena mereka juga tahu risikonya, tahu seperti Mas Fajar ini nggak tidur sampai malam. Tadi pagi saya bangunin, ayo le ikut le, iya pu siap gitu. Makanya tadi masih kucel-kucel karena memang pada masa sekarang ini bagaimanapun juga mereka juga harus memperkirakan anggarannya yang mereka punya, keuangan yang mereka punya, supaya mampu bertahan. Sebagian memang akan dikerjakan oleh adik-adik sendiri. Tapi nanti ke depan saya yakin setelah pandemi ini sudah berubah menjadi endemi, pandemi sudah berubah menjadi endemi, semua keran bisa dibuka, kita sudah bisa bertemu. Ya, jadi manten-manten sudah berjalan. Saya yakin teman-teman yang kerja itu juga akan luar biasa seperti Mbak Sofi, Sandy segala macam. Karena saya lihat juga produknya bagus-bagus ya. Kalau Sofi ini produknya cantik-cantik, soft-soft gitu. Jadi cocok karena anaknya namanya Sofi gitu ya. Jadi berupa ini gift semacam bunga, Mbak. Jadi bisa bunga biasa, bisa juga bunga kering atau bunga buatan. Dia mau menggunakan dua label ya, ada dua label. Yang satu memang pangsa pasar yang rendah, yang dia masukkan di akun Shopee itu yang pangsa pasarnya nggak terlalu mahal. Cuman yang di posisi yang dia pegang itu di pangsa pasar yang menengah ke atas. Jadi dia sudah bermain di dua pangsa pasar. Ya, karena memang passion ya. Balik lagi karena passion, dia akan berupaya semaksimal mungkin supaya usahanya bisa survive. Mungkin seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang mau diceritakan Mbak Happy terkait pegadaian atau ini ke materi selanjutnya ya Bu Jenny ya? Siap, monggo Mbak. Nanti teman-teman saya mohon izin ketika di akhir presentasi saya mohon untuk foto bareng ya, biar saya ketemu orang-orang hebat pada hari ini. Oke, gitu. Siap. Ini untuk yang selanjutnya. Teman tadi yang 26 tenan, mohon mungkin walaupun di lokasi manapun, yang belum berjilbab, disilahkan dijilbab, karena ini juga buat pelaporannya Mbak Happy, karena sudah mengeluarkan dana dalam bentuk tabungan yang diserahkan kepada jenengan 26 tenan ya. Jadi minta tolong nanti dinyalakan, Sandy ya semuanya ya dinyalakan, Fajar segala macam dinyalakan. Sesinya Mbak Happy terakhir jam berapa Mbak Ida Puspita? Sesinya Mbak Happy. Biar anak-anak jam 11.30. 11.30. Oke, berarti masih mungkin ada satu materi lagi yang belum disampaikan oleh siap. Jadi nanti teman-teman bersiap di sekitar jam 11.25 ya. Link Zoom-nya dinyalakan sehingga bisa kita foto sebelum selesai, karena 11.30 itu setahu saya sudah adzan duhur. Nah, jadi mungkin antara 11.20, 11.25 lah. 11.20 gitu ya Mbak Ida Puspita ya. 11.20 teman-teman tolong dinyalakan 26 tenan termasuk teman-teman yang lain ya. Yang menyalakan ada kesempatan nanti untuk dapat sama Mbak Ida Puspita nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan juga untuk mendapatkan souvenir di akhir acara ya. Monggo saya kembalikan lagi kepada Bu Ida Puspita dan Mbak Happy ya. Langsung ke Ibu Happy untuk materi yang berikutnya Ibunya. Masih ada satu tentang keagenan ya Ibu, betul? Mohon maaf masih mute. Terima kasih kepada teman-teman partisipasinya luar biasa. Kalau berkenan, monggo silakan kirim untuk usahanya, bisa flyer, bisa apapun ke nomor handphone saya. Dan monggo kalau mau materi hari ini bisa di-share oleh Bu Ida ya, bisa di-share ke teman-teman. Jadi kalau misalkan mau info lebih lanjut yang hari ini masih malu-malu atau masih belum ganteng ya Mas ya, kalau yang belum mandi juga nanti bisa sharing ke saya langsung. Ya, ini sudah. Ini terkait dengan materi agen. Ya. Udah. Iya, ini terkait. Kok nggak bisa? Udah.
Ini. Ini kan. Oh, nggak betul. Iya, ini terkait dengan keagenan pegadaian syariah. Ya, ini yang pertama. Tadi kan mungkin sudah kita sharing nih, kalau di pegadaian itu perlu duit ke pegadaian, lebih duit bisa ke pegadaian, yaitu bisa dengan nabung. Terus kalau pengen bermitra dengan pegadaian, yaitu salah satunya dengan menjadi agen pegadaian. Agen pegadaian sendiri adalah semacam kepanjangan tangan ya. Kalau misalkan kita bisa menyebutnya sebagai channelnya dari pegadaian. Jadi teman-teman ini yang punya kan udah punya banyak basis nasabah nih, udah punya banyak kenalan, atau mungkin tadi di depan tempat usahanya ternyata daerah yang ramai. Jadi buat kita bisa memfasilitasi atau kita bisa bekerja sama melalui agen pegadaian di sini. Ini agen pegadaian di sini buat teman-teman yang pertama yaitu misalkan ini kalau secara konsepnya dari agen pegadaian syariah, agen dan menuju masyarakat. Artinya masyarakat yang butuh kepegadaian bisa ditangani langsung dengan agen pegadaian. Jadi misalkan, oh saya punya pinjaman nih di pegadaian, saya pengen membayar sewa modalnya, oh saya bisa lewat agen. Oh saya pengen investasi emas, saya bisa melalui agen. Agen di sini adalah perpanjangan dari pegadaian itu sendiri. Ya, ini. Lalu produk apa sih yang bisa dilayani di pegadaian? Misalkan yang dilayani di pegadaian syariah melalui agen. Jadi teman-teman tadi kan sudah kita kenali nih terkait dengan pembiayaan di pegadaian syariah, udah kita sepintas sudah kita kenalin dengan tabungan emas. Nah, di sini produk apa yang bisa dilayani di pegadaian? Dia hampir sama dengan pegadaian pada umumnya. Jadi teman-teman nanti bisa kita fasilitasi cukup menggunakan aplikasi agen pegadaian syariah. Lalu kita fasilitasi untuk marketing kitnya, mungkin yang punya usaha, yang punya kios, atau mungkin di rumahnya nggak usah ada kios, mungkin di rumahnya udah punya banyak, istilahnya punya kenalan, nanti kita fasilitasi dengan marketing kitnya. Terus produk apa sih yang bisa dilayani di pegadaian untuk agen? Ada Rahen tadi yang saya jelaskan di awal, ada Arum yaitu pinjaman BPKB. Jadi misalkan nih teman-teman kalau ada temannya ini yang udah punya usaha, tetangganya itu punya usaha lain, misalkan, Mas, aku butuh modal, tapi saya bingung mau kemana. Lah, ketika teman-teman itu merekomendasikan, ayo pinjam aja ke pegadaian. Kalau dulu kita namanya, kalau istilah Jawanya adalah namanya ketok tular ya. Kalau dulu ketok tular udah nggak dapat apa-apa nih, padahal nasabah masyarakat luas nih tahu pegadaian syariah dari teman-teman yang mengedukasi. Lah, sekarang kita ada fasilitas agen pegadaian ini adalah untuk menampung nih teman-teman yang udah mengenalin pegadaian syariah ke masyarakat luas, ke nasabahnya, atau mungkin ke mitranya, ke pelanggannya, itu bisa mendapatkan fee tambahan. Terus ada untuk produk amanah juga, kita ada namanya produk Arum Haji. Jadi misalkan nih teman-teman yang tetangganya, aku pengen naik haji nih, terus mau lewat daftarnya lewat mana, itu bisa kita edukasi melalui agen pegadaian syariah, yaitu pembiayaan untuk Arum Haji, ada juga untuk tabungan emas, dan teman-teman mungkin bisa banyak ada di luar sana ada PPOP, ada agen-agen bank BUMN lainnya yang melayani untuk pembayaran tagihan-tagihan, itu bisa melalui agen pegadaian syariah. Ini peluang bisnis. Jadi kan teman-teman di sini eranya era bisnis, bagaimana menambah inputan ya, menambah pendapatan lainnya. Itu bisa jadi salah satu peluangnya yaitu agen pegadaian syariah itu perorangan yang mempunyai usaha itu yang bisa bekerja sama dengan kami. Jadi bisa salah satunya mendapatkan tambahan penghasilan, bisa meningkatkan jumlah pelanggan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi harapan kami misalkan ada yang punya tenan, ada yang punya toko atau usaha tempat itu, kalau ada tulisannya nih agen pegadaian, siapa tahu orang yang sebelumnya misalkan nih di tempatnya tadi yang ada studio musik, misalkan ada agen pegadaiannya, karena dia sebenarnya nggak tahu di situ ada studio musik, yang dia tahu adanya di situ ada agen pegadaian, saya bisa bayar nih, saya bisa bayar perpanjangan di pegadaian, saya bisa nabung emas di pegadaian. Yaitu harapan kami dengan kolaborasi seperti itu, selain orang datang untuk keperluan agen, juga dapat menggunakan, memfasilitasi atau memanfaatkan dari usaha Bapak Ibu atau usaha dari teman-teman sekalian ya. Gitu. Ini. Jadi untuk agennya persyaratannya sama sih, memiliki tempat usaha tetap. Itu untuk yang kita yang ada
booth-nya ada lokasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sukanya mobile nih, yang sukanya wirawiri kemana, itu bisa tanpa menggunakan lokasi atau tenannya itu bisa juga. Memiliki smartphone pastinya, memiliki rekening bank, dan yang pastinya bukan dari karyawan Pegadaian, gitu aja. Ini. Terus administrasinya masih sama. Untuk menjadi agen caranya seperti apa sih? Apakah saya harus ada modal? Apakah saya ada target atau seperti apa? Yang pastinya ada permohonan menjadi agen Pegadaian Syariah, tetap menyerahkan KTP-nya, menyerahkan KK, dan menandatangani perjanjian kerjasama. Jadi perjanjian kerjasama ini lebih ke tata cara kita dalam menyampaikan, oh ternyata fee-nya disampaikan di 1 bulan sekali, ada fee-nya yang beberapa transaksi fee-nya langsung masuk. Itu adalah semacam persyaratan seperti itu. Ini. Terus bagaimana cara saya menjadi agen Pegadaian Syariah? Yang pertama, akses melalui aplikasi, yaitu aplikasi agen Pegadaian Syariah. Nanti bisa diregistrasikan, lalu datang atau bisa calling ke saya nih, Mbak, saya mau cari ke Pegadaian terdekat nih. Nanti diverifikasi oleh Pegadaian, dan nanti kalau sudah diverifikasi oleh Pegadaian bisa langsung menandatangani jadi akad agen tadi. Agennya kita bagi menjadi 3. Jadi mungkin teman-teman yang di luar sana lihat ada agen Pegadaian, tapi mereka berbeda jenis usahanya. Yang pemasar ini artinya tidak harus mempunyai toko atau apa, terserah sih dari kita nggak harus. Jadi kita bisa memasarkan nih produk apapun yang kita tawarkan tadi bisa ditawarkan ke pelanggan. Misalkan nih ngobrol-ngobrol santai sama tetangganya atau sama mungkin tadi Mbak Sandy nih ngomong nasabahnya saya pengen mengembangkan usaha dari kliennya Mbak Sandy atau kliennya Mas Fajar tadi Mas Fajar kalau sekarang pengen investasi emas yang terpercaya di mana nih lah. Ketika Mas Fajar menginformasikan hal tersebut, Mas Fajar bisa melalui aplikasi Pegadaian Agen nanti akan mendapatkan fee. Jadi istilahnya kita mengedukasi orang-orang sekitar, kita akan mendapatkan fee itu. Itu untuk pemasar. Untuk ada juga yang untuk pembayar. Jadi mungkin ada teman-teman yang saya mau jadi agen pemasar, saya lebih jiwa saya, entrepreneur saya untuk menerangkan, untuk berkomunikasi bagus nih, itu bisa melalui agen pemasar. Kalau agen pembayar juga bisa. Selain dia memasarkan, dia juga menerima nih. Tetangga saya itu Mbak banyak ternyata nasabah Pegadaian, daripada jauh-jauh ke Pegadaian, saya tampung aja di sini. Itu bisa melalui agen pembayaran. Terus misalkan di daerahnya itu masih jauh, orang masih misalkan agak minggir gitu ya, misalnya agak pinggiran, atau mungkin tadi yang saya dengar ada yang dari Blitar juga, mungkin Blitar antar Pegadaiannya masih jauh nih, bisa ditampung menjadi agen Pegadaian juga itu. Terus dia bisa menerima pembayaran, bisa menerima tabungan emas, bisa juga menerima transaksi untuk pembayaran seperti Telkom dan lain sebagainya itu. Terus ini ada agen rahan atau agen gade. Dia harus mempunyai kemampuan untuk menaksir nih. Misalkan teman-teman ada yang punya usaha terkait dengan reparasi atau mungkin apa ya namanya, bukan apa, untuk komputer itu apa sih namanya? Ya servis dan reparasi nggak sepeda saya ngomongnya. Jadi ada yang punya servis sepeda ini, servis elektronik seperti saya punya keahlian nih, orang tua saya ternyata ada servis kendaraan, servis elektronik nih seperti TV atau mungkin seperti komputer, apalagi sekarang servis gadget kan lumayan menjamur juga. Itu yang punya keahlian dalam bidang seperti itu bisa menjadikan kami sebagai agen rahan. Jadi teman-teman ketika ada orang yang mau HP itu mau kujual, jangan, digadein aja. Itu karena yang bersangkutan itu adalah mempunyai kemampuan di bidang elektronik tadi, dia bisa menjadi agen rahan. Kalau agen pemasar itu ke semuanya, jadi siapapun agennya, mau jadi agen rahan, mau jadi agen pembayar, mau jadi agen pemasar, semuanya bisa memasarkan produk. Jadi istilahnya ilmu ketok tular tadi akan kita berikan fee. Gitu. Ya, ini. Terus kenapa memerlukan pembayaran deposit? Ya itu.
Tadi ini untuk 3 orang pendaftar pertama ini nanti terkait dengan keagenan, siapa sih yang menjadi agen Pegadaian, nanti mungkin bisa dikolek atau mungkin nanti masih mikir-mikir, nanti bisa daftar melalui saya atau melalui Bu Ida juga. Nanti kita berikan depositnya sebesar 100.000. Ini kenapa sih harus didepositkan? Karena deposit ini sebenarnya berfungsi ketika gini, teman-teman melakukan menerima pembayaran. Oh, saya mau buka tabungan emas nih, tabungan emas bukanya 100.000. Artinya teman-teman kalau sudah punya deposit 100.000, sementara mendapatkan dari nasabah 110.000 karena ada biaya administrasinya untuk pembukaan awal itu 110.000, ya nanti deposit yang sudah disetorkan akan dikurangi sejumlah transaksinya. Itu fungsi dari depositnya. Dan mulai depositnya mulai dari 150.000 dan sampai batas maksimal 10 juta ini. Itu fungsinya dari deposit adalah untuk bertransaksi itu tadi. Misalkan ada yang datang nih, Mbak saya mau perpanjangan gadaian saya. Oh iya, perpanjangannya 80.000, maka si agen mendapatkan uang 80.000 dari nasabah secara tunai, sementara saldo deposit yang ada di Pegadaian akan berkurang sejumlah 80.000 dengan kompensasi fee yang sudah ada di materi kita nanti juga. Jadi berapa sih saya mendapatkan kalau saya mau edukasi terkait haji, saya akan dapat berapa, saya mau edukasi terkait tabungan, saya mendapatkan berapa. Nanti akan ada di belakangnya sini. Ini sama ketentuan layanannya untuk agen Rahani, yaitu yang mempunyai kemampuan terkait dengan taksiran tadi. Terus ini untuk agen yang pembayaran bisa top up tabungan, bisa pembayaran angsuran, bisa juga untuk pembiayaan tadi. Misalkan udah punya Rahani nih, terus mau membayarkan, mau menyicil, mau perpanjangan bisa di agen pembayaran juga. Terus bisa juga untuk bayar tagihan-tagihan tadi juga melalui agen pembayaran. Kalau agen pemasaran ini semuanya bisa. Yang saya sebutkan di awal tadi, apa sih yang bisa dipasarkan oleh agen? Ada Rahen, ada pembiayaan secara mikro, ada tabungan emas, ada juga arum haji, itu bisa. Seperti itu. Terus depositnya sama juga mulai dari 150 sampai dengan 10 juta. Depositnya itu bersifat untuk transaksi untuk pembukaan tabungan emas, untuk top up dan untuk transaksi pembayaran lainnya. Ini untuk deposit agen Pegadaian Syariah. Terus ini adalah sharing fee yang didapatkan oleh agen ketika dia memasarkan arum mikro seperti arum BPKB tadi. Misalkan teman-teman belum perlu pembiayaannya, tapi ternyata ada tetangganya yang butuh nih, yang sudah memenuhi persyaratan arum mikro. Jadi berapa sih yang didapatkan dari nasabahnya? Misalkan, nasabah saya ada yang pinjam BPKB 10 juta. Saya dapat fee berapa? 0,75%, yaitu sebesar 75.000. Dan buat teman-teman jangan khawatir, Mbak, nanti nasabah datang ke agen dengan nasabah datang ke Pegadaian langsung, apakah mengalami perbedaan? Secara administrasi sama sekali tidak ada biaya tambahan. Jadi misalkan nasabah, kalau misalkan nasabah datang nih pinjam dengan jaminan BPKB kena adminnya 1%, kalau di agen ya sama 1%-nya, kalau datang ke Pegadaian sama-sama 1%. Cuman dari sharing fee-nya lebih kita share-kan ke agen juga seperti itu. Jadi ini adalah sharing fee-nya. Kalau misalkan tadi saya bisa ngajak nasabah saya untuk menggunakan fasilitas arum haji Pegadaian. Dapat berapakah fee saya? Dapatnya 150 sekali akad atau sekali orang yang untuk mendaftar haji lewat Pegadaian. Untuk dari Rahen adalah 75% dari munah yang dibayarkan. Tadi kan ada 0,63%, itu 75%-nya dibuat untuk si agen. Jadi nasabah mendapatkan keuntungannya seperti itu. Ini. Ya, ini. Terus kalau misalkan Mbak, kalau misalkan ada yang bayar listrik ke saya, ada yang bayar tagihan ke saya, dapatnya berapa sih kompensasinya? 2.500. Jadi teman-teman, kalau misalkan Mbak, saya tidak selalu stay di tempat, kan infonya bisa dibawa kemana-mana nih. Jadi misalkan di mana aja ketemu dengan orang yang bisa diedukasi atau teman-teman, ada orang yang misalnya sharing kepada kita yang bisa memanfaatkan produk Pegadaian, itu bisa nih untuk saya lupa belum bayar listrik nih, ada tetangganya yang mengeluh seperti itu, jadi bisa kita tampung dengan payment point, mendapatkan fee-nya 2.500 untuk per transaksi.
Terus untuk pembukaan tabungan emas tadi, kalau di outlet memang 50.000, untuk di agen mulai 100.000, dan si agen itu mendapatkan fee-nya 10.000. Jadi 10.000. Jadi setiap punya tabungan nasabah, mempunyai tabungan satu untuk diedukasi atau ditransaksikan, si agen mendapatkan fee sebesar 10.000. Nanti untuk top up misalkan, Mbak, ternyata nasabah saya rajin nih, ternyata tetangga saya pada rajin nabung nih di saya dapatnya berapa sih? 0,5% dari nilai top up. Jadi misalkan ada tetangganya nabung 500.000, dapat 0,5%-nya kayak gitu. Terus untuk transaksinya sekali nabung, misalkan, oh saya nabung di Mas Dharma tadi, misalkan mau jadi agen nih, saya mau nabung nih, saya dapat berapa ya nasabah yang setiap kali nabung saya dapatnya 1.500. Dan ada kompensasi tambahan, misalkan banyak yang bisa mengedukasi nih, akan dapat tambahan 10.000, akan dapat tambahan 15.000, misalkan, oh bisa mengumpulkan teman-teman komunitas jamur ini, semuanya saya edukasi, nanti buka tabungannya lewat saya, ternyata yang buka ada 25 rekening, maka fee yang diberikan Pegadaian tidak hanya 10.000, tapi di angka 15.000. Itu adalah fee dari agen Pegadaian. Ini kalau untuk nasabah tadi ketika pinjam 75% dari muknahnya menjadi milik agen, dan ketika lunas pun muknahnya akan sebagian diberikan ke agen juga. Ini. Kalau misalkan nasabah saya udah saya edukasi untuk gadai atau untuk rahan, dia melakukan proses perpanjangan, dia akan dapatkan juga ditambahan yaitu 20%-nya juga. Ini untuk simulasinya, yang pertama tetap install dari Play Store yaitu agen Pegadaian Syariah. Nanti mungkin bisa teman-teman, nanti materinya akan kita share nih, untuk simulasinya ini bisa dipelajari. Nanti kalau oke, monggo 3 pendaftar pertama akan mendapatkan deposit 100.000 dari kami dari Pegadaian Syariah. Ini ada pendaftaran agen sama simulasinya. Nah, ini. Tadi kan saya udah nih, ini untuk MPO-nya, jadi teman-teman bisa menerima tagihan telepon, PDHM, BPJS, dan PLN. Ini yang penting kita edukasi. Saya pengen mengedukasi teman-teman saya pengen mengedukasi selain teman, mungkin pelanggannya, atau tetangganya, atau keluarganya. Terus apa yang bisa saya sharingkan nih? Jadi mungkin kalau untuk pembiayaan rahan, kalau untuk pembiayaan BPKB, itu sudah kita sharingkan tadi di awal. Kalau ini nih, yang mungkin tadi belum sempat saya singgung, jadi misalkan teman-teman ada pengen dapat fee yang lebih banyak kan untuk transaksi Arum Haji nih. Jadi Arum Haji itu adalah kepemilikan porsi yang dibiayai oleh Pegadaian ini. Jadi kita memberikan pinjaman 25 juta dengan hanya menjaminkan logam mulia sebesar 3 gram, atau kalau punya tabungan emas 3 gram sudah cukup, atau dengan perhiasan setara dengan 6 gram. Nanti dari porsi haji yang kita daftarkan pada hari itu juga bisa dibayar atau bisa diangsur sampai dengan jangka waktu 5 tahun. Itu adalah salah satu keunggulan dari pembiayaan haji di Pegadaian gitu. Jadi hari itu nasabah atau mitra kita menyerahkan perhiasan sebesar 6 gram atau lantakan sebesar 3 gram disertai biaya awal, nanti langsung kita berikan nomor porsi hari itu juga melalui cepat. Jadi orang nggak usah nunggu sampai 25 juta, sekarang pun bisa langsung dapat nomor porsi haji hanya dengan memberikan marhum fee sebesar 3 gram atau 6 gram perhiasan gitu. Ini usianya untuk edukasinya seperti ini, nanti bisa mungkin teman-teman bisa di-sharing atau dibaca. Terus nanti angsurannya mulai berapa sih dari 25 juta tadi, bisa diangsur mulai 12 sampai dengan 60 bulan seperti ini. Ini yang bisa di-sharingkan. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada tetangganya atau ada pelanggannya yang mau daftar haji, teman-teman sebagai agen satu akad mendapatkan 150.000. Ini untuk kenapa harus di Pegadaian. Terus tadi mungkin yang sudah dapat tabungan emasnya tadi, ini adalah edukasi terkait tabungan emas. Kenapa tabungan emas? Yaitu nabung uang saldonya emas. Jadi berapa rupiah pun yang ditabungkan nanti akan kita konversikan ke dalam gram emas. Ini teman-teman bisa belajarnya dari sini, layanan pembelian dan penjualan, bisa transaksi secara online, pembeliannya mulai 0,01 atau 8.000 rupiah, pembukaan rekening mulai dari 50.000, mudah dicairkan, bisa dijual atau digadaikan juga, dan yang pasti kalau melalui Pegadaian aman dan terawasi oleh OJK. Itu sih.
ini benefitnya menjadi agen pegadaian yang tetap pertama ya tetap mendapatkan penghasilan tambahan transaksi dengan prinsip syariah dan membantu akses masyarakat. Jadi mungkin yang jauh dari pegadaian bisa diakses melalui agen pegadaian syariah ini. Ini nanti buat teman-teman yang pengen, saya pengen tahu nih Mbak terkait dengan user manual atau mungkin terkait dengan agen pegadaian syariah, ini bisa download di aplikasi ini. Nanti bisa materinya mohon ke Bu Ida untuk share ke teman-teman sekalian ya. Ya ini waspadai agen dan terus kita pakai tagline nih fee transaksi di agen aja. Jadi kita mungkin banyak mengedukasi, mungkin daripada malas antri di Pegadaian kita sedang mengedukasi nih. Mending transaksi di Pegadaian di agen Pegadaian aja seperti itu. Mungkin itu dari saya terkait dengan agen. Jadi agen ini intinya tetap mengedukasi atau memasarkan produk pegadaian syariah untuk bertransaksi ke agennya teman-teman sekalian. Jadi dapat tambahan fee, bisa jadi memperluas pasar nih. Kalau tahu di sini ada agen pegadaian, mungkin orang-orang yang dulu belum familiar dengan usaha yang dimiliki bisa jadi lebih familiar, itu harapan kami. Itu nanti saya tunggu untuk 3 pendaftar pertama untuk terkait dengan agen pegadaian akan mendapatkan depositnya 100.000, lumayan ini. Jadi nanti kalau ada yang buka tabungan udah nggak perlu deposit lagi, udah ada dari 100.000 dari kita gitu. Mungkin itu yang bisa saya sharing terkait dengan agen pegadaian. Dan tadi kan saya menyampaikan nih dapat pulsa 100.000 dari Pegadaian. Yang pertama saya berikan kepada Mbak Sandy Swastika. Terima kasih. Oke. Aplaus Sandy. Mana Sandy? Mbak Sandy, kamu sudah mandi belum, Sen? Mbak Sandy ada. Sudah, Bu. Oke, ya, bisa dinyalakan Sandy biar semua teman-teman tahu. Halo, cantiknya Mbak Sandy. Iya. Nanti mungkin Mbak Ida bisa dibantu ya untuk pulsanya. Saya bisa nomor handphonenya Mbak Sandy. Terus ada lagi dengan Mas Fajar Mustafa. Mas Fajar. Ya, Bu. Iya, terima kasih. Nanti bisa terima kasih Bu Evi. dikirimkan ke Bu Ida ya nomor teleponnya yang bisa dikirim. Terus dengan Mas Wildan, tadi mana ya namanya Mas Wildan ya? Wildan, ayo dinyalakan Wildan. Mas Wildan. Ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, Mas Wildan semangat terus teman-teman. Saya tunggu kalau mau jadi agen dapat deposit 100.000. Tidak ada target untuk menjadi agen ya. Oke, nanti bisa memperluas pasar seperti itu. Mungkin nanti untuk ini tadi kan untuk pembiayaan syariah, nanti untuk yang agen bisa di-share juga ya Mbak Ida ya. Siap Ibu. Oke, siap, nanti itu saja. Mungkin itu dari kami. Ini menjelang jam 11.20 ya atau menjelang jam 11.25. Saya pengen nih lihat wajahnya teman-teman yang cakep-cakep ini. Ayo kita foto bersama terlebih dahulu. Mbak Happy sama nunggu adik-adik. Ayo semuanya 26 tenan mohon dinyalakan. Mas Faisal Zaki jangan kelihatan gunduleto. Ayo wajahnya. Oh ya. Nah, anak ganteng nih. Iya sama emaknya digundul-gundul nanti opo gitu ya katanya. Ya, gitu bagus. Nah, gantengnya Mas. Loh, kurang ke bawah dikit Faisal Zaki. Nah, segitu nak Mas, segitu. Lagi. Waduh. Nah, segitu Le. Oke, Mbak Ita bisa diminta tolong dibantu screenshot teman-teman yang di P2KIB diminta screenshot juga. Iya, Bu dibantu, kita juga ada Mbak Imelda nanti yang membantu. Oke, jadi silakan mungkin kalau di capture sama dari teman-teman ini Pegadaian monggo. Iya. Dengan yang ngasih apa-apa, Mbak. Iya, Mbak Imelda. Baik, bisa dinyalakan semua kameranya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Mau gaya? Iya, silakan yang ingin bergaya. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, saya foto 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya.
1, 2, 3. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Imelda. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih hari yang luar biasa tanggal 16 Oktober 2021 ini saya ketemu dengan teman-teman Mbak yang luar Happy, biasa. Iya, Mbak Bu. Happy, mohon izin tanya satu aja. Iya. Ini tadi kan beberapa keberuntungan diperoleh tenan ya. Iya. Jadi ada dapat tabungan, 26 tenan itu dapat tabungan, kemudian ada 3 orang tadi yang disebutkan Mbak Happy itu dapat pulsa 100.000, alhamdulillah saya ikut senang. Cuman di sini juga ada adik-adik yang sekarang ini menuju menjadi wirausaha. Iya, nah, jadi nanti ya mungkin mohon izin pada Mbak Happy. Jadi nanti adik-adik yang menuju ada 2 yang mau saya tanyakan. Pertama begini, apakah keagenan itu bisa untuk adik-adik yang belum punya usaha alias masih mau menuju? Iya, boleh ya. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi agen. Iya. Betul ya. Tanpa harus punya usaha. Iya. Betul. Nah, itu yang memastikan itu. Jadi karena ini kan pesertanya ada sekitar 60 sekian. Iya. Puluhan ya. Kemudian yang 26 jelas tenan. Berarti sisanya kan adik-adik yang mau mulai usaha, ada yang masih belum punya usaha. Nah, posisinya kalau memang boleh menjadi agen, bisa jadi mungkin nanti adik-adik juga akan mencoba menjadi agen. Kebetulan ini kan posisi dia masih di rumahnya masing-masing. Iya, Bu, kan benar. nggak semuanya ada di Malang gitu loh. Iya. Jadi ini ada yang di Madura, ada yang di luar Jawa, kan begitu. Jadi bisa ya menjadi agen bisa. Iya. Kemudian tadi apalagi selain agen apa Mbak tadi? Ada 2 yang Mbak Epi bilang yang bisa dilakukan. Agen sama apa? Selain keagenan, apalagi? Kita sih tetap ada tentang pembiayaan tadi, Ibu. Terus tadi ini karena ini pesertanya ada yang di luar tenan ya, Bu. Saya kita beri 5 tabungan lagi buat teman-teman yang non tenan. Pokoknya silakan tulis namanya di ayo cepet-cepetan. Yang non tenan, silakan tulis chatroom di chatroom nama dan NIK ya. Nama dan nomor handphone aja nanti biar saya. Oke. Nama dan nomor handphone. Iya. Jadi yang 26 tenan nggak boleh ya, karena kamu sudah dapat nanti kedobelan. Iya. Nggak boleh, sending nggak boleh gitu ya. Ini syarat pendaftarannya apa dari Mas Nadir ya? Kalau syarat menjadi agen KTP saja, Mas. KTP sama nomor rekening. Jadi nanti ketika dapat fee langsung masuk nomor rekeningnya. Ini buat teman-teman lainnya yang non tenan, monggo kalau yang pengen dapat tabungan emas biar bisa mengedukasi orang-orang di sekitarnya, kita berikan 5 tabungan emas nih buat teman-teman yang lainnya. Silahkan isi di room chat nama dan nomor handphonenya. Ayo, jadi ditulis mungkin nama dan nomor handphonenya. Ini kalau saya lihat ini banyak juga ada mahasiswa saya, ada Sapa Faisal ya. Kemudian ada Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani, jangan-jangan ini sudah di tempatnya sudah waktunya duhur ini. Ini buat teman-teman ya. Oh, ini sudah ada ini, Nuria Lutfiana. Oke. Mungkin bisa di note juga Mbak, bantu Mbak Ida Puspita. Asmaul Nur Fahrianti, ini juga ada. Nah, ini Usi Apriliani. Masih kurang berapa Mbak? 2 ya? Masih 2 lagi. Masih 2 lagi. Ayo cepat gitu ya, kayak lelang nih. Iya. Nanti buat Mas Dharma kalau mau nanya alamat kantor saya bisa di mana aja Mas Dharma selama ada pegadaiannya. Nah, ini ada tambahan lagi tuh Mbak, Vita Kusnul. Keempat, kurang 1 ya. Kurang 1, oke. Nanti bisa calling ke saya ya Mas Dharma ya, saya tunggu telepon dari Mas Dharma. Iya, ini satu lagi, ayo. Ini cewek-cewek, cowoknya nggak muncul sama sekali ya ini ya. Jangan-jangan sudah berangkat ini, berangkat ke masjid atau berangkat kemana gitu. Iya. Ini Abdul Qadir Jailani mana? Ada kamu? Mulai tadi sekarang saya lihat ini dia mulai pagi tadi dia sudah masuk ini. Cuman ini waktu dipanggil apa dia sudah di masjid atau gimana ini? Abdul Qadir Jailani ada?
Ya, oke, mungkin kalau bisa saya merekomendasikan mungkin Mas Abdul Qadir Jailani, Mbak, karena dia mulai pagi tadi. Oh Dia iya. cukup rajin. Ini Abdul Qadir Jailani. Nanti kalau Abdul Qadir Jailani dengar, silakan kita tunggu nomor handphonenya sampai acara terakhir ya. Acara kita terakhir nanti jam 15 untuk Abdul Qadir Jailani. Kalau tidak, ya berarti nanti kita bisa gantikan dengan yang lain. Kurang lebih begitu ya Mbak Epi ya? Iya, berarti ini Mbak Nuria, Mbak Asmaul, Mbak Usi. Oh, Mbak Nurianya 2 kali. Masih kurang 1 lagi, Ibu, nanti. Oh, ada satunya gitu. Mbak Vita. Oh, udah. Satunya Udah, Mbak Vita. nggak ada Vita. Oke, tinggal satu aja, tinggal satu kayaknya. Ya, tadi saya merekomendasikan Mas Abdul Qadir Jailani karena jenengan minta laki dan ini anak laki saya masuk mulai pagi tadi. Cuman saya waktu saya panggil nggak muncul gitu ya. Mungkin udah sholat ya, Bu ya. Ya, mungkin sedang sholat. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Nanti saya tunggu ya Mas Dharma chatnya. Saya bisa di mana aja Mas Dharma pegadaiannya. Ibu. Mas Dharma. Oke, saya tunggu ya. Itu nomor telepon saya sudah saya sharing. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Dharma. Oh iya, terima kasih Ibu. Udah masuk waktu zuhur. Ya, monggo Mbak Ida Puspita di handle. Mbak Ida Puspita. Ini mohon izin Ibu, share screen sebentar. Mohon berkenan. Oh iya, betul. Iya. Kepada Ibu Jenny Susianti SIM BKP, dipersilahkan secara simbolis memberikan 2 patah kata kepada Ibu Happy untuk menyerahkan sertifikat dalam penyerahan sertifikat narasumber pada PT Pegadaian Syariah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Happy Widya Lestari yang pada hari ini luar biasa dengan semangat hari Sabtu sudah mau berkunjung walaupun secara daring ya, memberikan sharing ilmu, kemudian sharing beberapa pengalaman beliau termasuk juga beberapa yang bisa diikuti oleh adik-adik baik tenan maupun non tenan. Jadi tadi ada keagenan, ada pembiayaan. Kalau keagenan ini bisa tenan, bisa juga non tenan ya. Kemudian untuk pembiayaan ya mungkin saya arahkan kepada teman-teman tenan ya yang karena sudah punya usaha sendiri ya. Kemudian bagi teman-teman yang masih belum berkeinginan untuk pembiayaan bisa itu melanjutkan ya untuk tabungan emasnya sudah dikasih 26 ya 26 untuk tenan tambahan lagi 5 buat yang non tenan artinya anak-anak saya masih menuju juga kebagian. Terima kasih banyak Bu Happy Widya Lestari, Barakallah untuk panjenengan.